Untukmu Indonesiaku, hasratku aku limpahkan, memuja keagunganmu demi bahagia di masa depan. Untukmu Indonesiaku, jiwaku aku teguhkan, menjaga kebesaranmu demi rakyatku dan kemanusiaan. Halo semuanya, halo selamat datang kepada seluruh Bapak Ibu sekalian dari karyawan ataupun karyawati dari Sinarmas Multifinance dan Sinarmas Multiata. Selamat bergabung dalam acara sosialisasi program pengungkapan sukarela atau biasa yang dikenal atau kita dengar sebagai PPS pada hari ini. Perkenalkan, saya adalah Diana yang akan memandu seluruh rangkaian sosialisasi pada hari ini. Namun sebelum saya lebih lanjut, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi link kehadiran yang sudah dibagikan pada kolom chat. Untuk Bapak Ibu yang baru hadir, mungkin bisa membantu kami untuk melakukan registrasi kehadiran dalam sosialisasi hari ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki pertanyaan terkait dengan PPS, kami mengarahkan Bapak Ibu untuk dapat menuliskan seluruh pertanyaannya pada kolom Q&A. Dan nantinya pada akhir dari pemaparan yang dibawakan oleh narasumber, pertanyaan tersebut akan kami jawab sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan bagi pertanyaan yang akan ada dan memiliki kemiripan, maka akan kami rangkum menjadi satu. Namun sebelum itu, izinkan saya juga untuk melepas masker, karena kebetulan saya berada di ruangan tertutup dan hanya sendirian, jadi kita bisa berkomunikasi dengan jelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian juga berpikir atau sempat tersirat, kenapa sih hari ini kita mengadakan sosialisasi terkait dengan program pengungkapan sukarela atau PPS ini sendiri. Nah, PPS ini merupakan salah satu topik yang sangat hangat diperbincangkan, khususnya di seputar perpajakan, karena PPS sendiri adalah pemberian kesempatan kepada kita semua sebagai wajib pajak untuk melaporkan dan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Namun sebelum kita akan kupas pembahasan PPS ini lebih lanjut, kami mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa bersama-sama dengan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Dan untuk itu saya mengundang Ibu Esther Lian untuk dapat memimpin kita dalam doa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dan di sini saya akan memimpinnya dalam agama Nasrani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat, kemurahan, dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, di waktu dan kesempatan yang baik ini, kami memohon kepadamu dan berdoa kepadamu Tuhan, agar Engkau memimpin acara kegiatan sosialisasi kami pada sore hari ini. Engkau campur tangan dan memberkati narasumber, memberkati setiap
kru yang terlibat dalam kegiatan ini, juga memberkati setiap media yang kami gunakan, dan juga Engkau memberkati kami semua sebagai peserta sosialisasi, sehingga apapun yang diinfokan kepada kami sore hari ini, Tuhan, semua boleh bermanfaat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kegiatan ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Lian telah membantu kami untuk membawakan doa sebelum kita masuk untuk mengupas lebih dalam terkait dengan PPS sendiri. Nah, lalu kenapa sih kali ini kita dikumpulkan untuk membahas atau kita mendengarkan sosialisasi terkait dengan PPS ini sendiri? Nah, hal ini terjadi karena manajemen sangat peduli kepada seluruh karyawan dan karyawati dari seluruh pilar bisnis Sinarmas agar dapat memanfaatkan kesempatan ini. Karena jika ada data yang ditemukan setelah PPS ini berakhir, maka akan dikenakan denda ataupun sanksi yang lebih berat lagi. Dan sedangkan bagi kita sebagai wajib pajak yang saat ini mengikuti PPS, maka atas seluruh harta yang dimiliki, maka harta tidak akan diperiksa atau tidak terbit ketetapan saksi itu sendiri. Nah, sederhananya kita bisa bilang ketika kita mengikuti PPS ini sendiri, hati kita tuh sebagai wajib pajak akan lebih lega karena tidak ada lagi yang kita tutupi dan di kemudian hari kita tidak akan terkena sanksi yang cukup berat dari tidaknya kita mengungkapkan harta itu sendiri. Nah, untuk itu PPS sendiri ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik untuk kita sebagai wajib pajak karena wajib pajak bisa mengungkapkan harta kewajiban perpajakan yang belum dilaporkan atau diungkapkan pada SPT tahunan pribadi. Kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Sehingga kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dan kita manfaatkan ini sebagai kesempatan yang sangat berarti untuk kita semua. Manfaatnya itu untuk kita sebagai wajib pajak itu adalah dengan terbebasnya dari sanksi administratif dan perlindungan data, bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang baru hadir bisa mengikuti acara ini dan apabila memiliki pertanyaan seputar tema pada hari ini, Bapak Ibu bisa langsung menuliskannya pada kolom Q&A dan pada nantinya kami akan menjawabnya. Namun apabila ada pertanyaan yang mirip, kami akan menggabungkannya dan kami akan meringkasnya serta jawabannya akan kita berikan menjadi satu. Nah, tanpa panjang lebar kita akan kupas tuntas tentang PPS ini dan saya persilakan untuk Ibu Desi bisa bergabung bersama saya di sini. Halo Ibu Desi. Sore Bu Diana. Selamat sore. Suara saya Bu kedengaran? Desi. Ya. Suaranya sudah terdengar, Bu. Oke, terima kasih Bu. Oke. Nah, PPS ini sendiri berarti sebuah kesempatan yang bagus ya Bu Desi ya untuk kita semua sebagai wajib pajak. Kesempatan bagus banget nih buat kita semua kalau kita tuh yang masih belum melaporkan hartanya secara lengkap di laporan SPT terakhir. Jadi kalau misalnya tadi juga Diana udah sampaikan ke teman-teman, sebenarnya sih udah dirangkum ya sama Diana ya. Jadi mungkin cuma mengupas aja sekilas nanti ya. Mungkin lanjutan dari yang tadi Diana sampaikan nanti. Oke, gitu Bu. Oke, nah untuk tanpa panjang lebar lagi, karena Bu Desi ada beberapa informasi yang mau disampaikan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Diana. Saya ucapkan juga terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Kesempatan buat kami juga untuk menyampaikan sebenarnya apa sih program PPS ini dan manfaatnya, benefitnya buat kita apa sih. Semoga concernnya manajemen itu bisa sampai ke kita, sampai ke para Bapak Ibu juga. Jadi tahu supaya kita tuh nanti manfaat buat kita apa sih gitu. Kurang lebih seperti itu. Saya mulai aja presentasinya ya untuk menghemat waktu. Sebentar ya. Oke. Oke. Yang saya share screen udah terlihat Bu Diana? Sudah terlihat Bu Desi? Oke, baiklah. Ini kelihatan nggak ya? Bentar. Udah terlihat? Sudah terlihat Bu? Oke, baiklah. Berarti saya mulai aja program. Sebentar. Oke, saya
Tunggu ya. Oke. Layarnya udah lengkap kan ya? Oke. Oke, ini saya mulai aja. Program sosialisasi program pengungkapan sukarela. Disebut juga secara singkat dengan sebutan PPS. Apa sih yang disebut dengan PPS ini? PPS itu adalah kesempatan yang diberikan sama negara kepada seluruh wajib pajak Indonesia yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama untuk pengungkapan harta yang belum lengkap di SPT tahunan pribadinya ya. Nah, disebut juga sebagai Voluntary Disclosure Program. Apa sih bedanya PPS ini dengan TA? Kita udah sering dengar ya tax amnesty tahun 2016. Nah, ini tuh sebenarnya lanjutan dari tax amnesty yang sebelumnya pernah diberikan, tapi orang lebih kenal dengan sebutan TA jilid 2. Sama nggak sih dia dengan TA jilid 2? Sebenarnya nih lanjutan, bukan, tapi bisa dibilang tidak sama. Karena beda perlakuannya. Karena waktu zaman 2016 itu kan memang negara belum punya informasi. Jadi istilahnya dia nggak tahu nih kita punya harta di mana. Tapi sejak 2018 negara Indonesia sudah menandatangani perjanjian dengan ratusan negara bahwa mereka tuh bisa memberikan informasi yang dibutuhkan kalau mereka meminta. Jadi bisa saling tukar informasi nih antar negara. Jadi per 2018 negara Indonesia kita tuh udah menerima semua informasi terkait harta-harta WP-nya Indonesia itu ada di negara mana aja ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, di tahun 2019 mereka udah terima nih informasi banyak yang masuk ke negara kita. 2020 kan kita bukan cuma Indonesia tapi seluruh dunia mengalami pandemi kan. Akhirnya SPD 2DK yang rencana mereka mau tebarin ke seluruh WP yang ada harta-harta di luar negeri, mereka hold dulu nih, mereka fokus ke pemulihan ekonomi Indonesia. Akhirnya mereka yaudah deh kita kasih kesempatan ke warga negara kita, karena mereka juga sudah semua sama kena dampak ekonomi yang berat ya kemarin karena kita kena pandemi ini, akhirnya yaudah kita kasih kesempatan ke masyarakat kita berikan program namanya PPS, di mana program ini diharapkan para WP ini yang punya harta-harta di luar maupun harta-harta yang belum diungkapkan atau belum dilaporkan di SPT tahunan itu bisa mereka laporkan nih, supaya nanti laporan mereka udah rapih dan lengkap. Tujuannya seperti itu. Oke. Nah, tujuan program ini dilaksanakannya dalam waktu periode 6 bulan. Kenapa sih hanya bulan? Yaitu udah syarat dan ketentuannya. Selain itu dibagi dalam 2 kebijakan. Kebijakan pertama adalah kebijakan untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta TA. Jadi ini khusus diberikan untuk yang sudah alumni TA. Jadi yang pernah ikut yang tahun 2016 untuk harta yang belum dilaporkan tahun 2015 itu boleh ikut lagi. Tapi untuk yang belum memanfaatkan yang TA amnesty yang sebelumnya itu tidak bisa. Jadi basis asesnya pun untuk yang per 31 Desember 2015 bisa nih kita laporkan kalau untuk yang wajib pajak pribadi, karyawan-karyawan nih misalnya, atau badan yang memang peserta TA yang memang belum diungkapkan atau kurang dilaporkan itu boleh ikut dengan tarifnya pun lebih rendah, 6%, 8%, 11%. Tapi karena kita rata-rata karyawan, saya fokus ke kebijakan 2 aja ya. Nah, kebijakan 2 ini difokuskan untuk wajib pajak orang pribadi atas aset perolehannya untuk yang 2016 sampai 2020. Jadi untuk yang di bawah 2016 sudah tidak bisa kalau kita nggak pernah ikut tax amnesty. Nah, terus tarifnya pun lebih tinggi. Kenapa? Karena diasumsikan waktu tahun 2016 kita udah kasih kesempatan loh ke wajib pajak. Kenapa sih kalian masih ada juga yang dilupa dilaporkan? Harusnya kan kalian sudah tahu terkait kewajibannya kalian masing-masing kan. Nah, di sini dia kasih persentase tarif PPN finalnya adalah 18% untuk yang deklarasi luar negeri. Jadi saya misalnya punya harta di luar negeri, saya nggak mau kembalikan ke Indonesia, saya tetap taruh investasikan di luar negeri. Nah itu saya bayar pajaknya 18%. Jadi saya hanya mengungkapkan saya punya harta di luar negeri. Nah 14% ini kalau saya memindahkan harta saya di luar negeri kembali ke Indonesia, atau saya mengungkapkan saya punya harta di Indonesia apa aja, tapi saya nggak investasikan. Tapi kalau saya mau repatriasi, saya mau investasikan, saya dapat tarifnya 12%. Jadi tarifnya khusus nih, spesial. Tapi kalau kita mungkin lebih fokusnya ke yang 14% ya. Kalau untuk yang punya hartanya banyak, disarankan sih ikut yang investasi. Tapi kalau memang kita yang karyawan, supaya aman, ya kita ikutnya yang 14% aja gitu, nggak perlu diinvestasikan. Karena investasi ini kita punya aset itu harus diinvestasikan di lock tuh selama 5 tahun di dalam
surat berharga negara, di dalam penanaman modal, di usaha industri yang ditentukan sama negara. Jadi bisa hitung-hitung lah, saya yakin para karyawan bisa hitung sendiri. Oke, kita lanjut ke nilai yang bisa dijadikan aset yang bisa diperhitungkan dalam PPS. Apa aja sih yang bisa kita pakai dasarnya untuk ikut PPS ini? Kita bisa pakai nilai tunai. Jadi misalnya nih, saya punya uang di bawah bantal, nggak pernah saya laporin. Itu boleh saya pakai, saya masukin ke ikut PPS ini, saya laporkan uang tunainya berapa. Tabungan yang nggak pernah saya laporkan, deposito, atau kas setara kas lainnya. Saya yakin ya, mungkin dari teman-teman atau dari Bapak Ibu tuh, selama buat lapor SP tahunan tuh banyak yang lupa masukin nilai tunai atau tabungannya di dalam SPT tahunannya. Lebih banyak masukinnya asetnya besar, yang mobil, rumah. Bahkan ada pun yang nggak masukin tuh aset rumah atau aset mobilnya aja, cuma lapor aja, yang penting bukti potong yang saya terima dari kantor, penghasilannya berapa, lapor yang nihil, selesai. Padahal di dalam laporan SPT tahunan yang kita pribadi, itu tuh ada permintaan atas harta kalian apa aja ya, hutang kalian apa aja ya. Banyak yang sepertinya nggak aware nih sama hartanya masing-masing. Pokoknya yang penting saya udah lapor, saya nggak ada kurang bayar, udah selesai gitu. Padahal sebenarnya kita punya kewajiban loh laporin dengan penghasilan kita sepanjang tahun ini yang sudah dipotong pajak sama perusahaan, kita bisa beli aset apa aja sih, itu yang harusnya kita laporkan. Tapi untuk yang karena kita sudah lalai di masa-masa sebelumnya, sama negara kasih kesempatan nih, boleh nih kita laporin nilai tunai yang belum ada di dalam laporan SPT tahunan kita, tabungan, deposito, uang kas. Atau kita misalnya punya beli saham. Kan sekarang kan udah zaman milenial nih, banyak teman-teman yang rekan-rekan tuh ya udah mulai belajar investasi, belajar nabung saham, terus beli obligasi, reksadana, bentuk apapun asuransi juga ada kan, kadang-kadang ya do unit linknya kan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya harus kita laporkan. Nah, di sini tuh kita bisa laporkan nih harga perolehannya, kan sekarang laporan juga udah lengkap ya, kita bisa minta sama tim sekuritas, asuransi kalau kita nggak tahu nilainya. Bahkan kalau benar-benar kita nggak tahu, kita udah coba cari informasi dimanapun nggak ketemu, ya udah kita pakai nilai wajar per tanggal 31 Desember 2020. Maaf ya nih, saya mau informasi kalau saya bahas ini untuk khusus kebijakan 2. Kalau ada rekan-rekan yang mau tanya soal kebijakan 1, mungkin kita bahas akan terpisah ya, karena ini lebih prioritasin ke yang kebijakan 2 khusus aset yang antara 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan. Oke. Nah, syarat-syaratnya apa aja sih yang bisa ikut PPS ini? Sebenarnya syaratnya siapapun warga negara Indonesia yang penting punya NPWP, bersedia membayar PPh final dan sudah bayar, ada lapor SPT tahunan terakhir tahun 2020, punya aset atau hutang yang berhubungan yang belum dilaporkan di SPT tahunan terakhir. Dan kita juga kalau misalnya kita juga harus buat surat pernyataan mengalihkan harta bersih ke NKRI. Maksudnya kalau kita mau repatriasi harta kita di luar negeri, boleh kita pakai surat pernyataan ini. Terus kita juga bikin surat pernyataan kalau kita mau investasikan kemana, boleh ke SBN atau kegiatan usaha sektor apapun yang sesuai dengan yang diberikan sama Menteri Keuangan. Terus mencabut semua permohonan restitusi, gugatan, permohonan banding, pengurangan penghapusan sanksi. Jadi misalnya kalau misalnya kita lagi ada dapat surat pemeriksaan nih dari kantor pajak, terus ditemukan kalau kita tuh ada kurang bayar, kita ajuin nih, saya minta penghapusan sanksi dong karena A, B, C, D, F, G. Nah, ketika kalau kita mau ikut PPS, semua penghapusan sanksi tersebut kita harus cabut dan kita harus bayar semua yang ditemukan sama pajak, anggap selesai, kita ikut PPS ini supaya nggak ditolak sama PPS-nya. Dan tidak sedang diperiksa. Jadi kalau memang kita lagi diperiksa, ya udah kita selesaiin semua, kita bayar sesuai dengan yang ditemukan sama si pajak. Tapi kalau memang kita yakin kita benar dan memang bisa dibuktikan, ya silakan lanjut. Cuma PPS ini nggak bisa diikuti gitu. Cuman jadi sayang ya. Nah, benefitnya apa sih? Tadi sudah sempat disampaikan sama Ibu Diana. Keuntungannya itu adalah tidak terbitkan ketetapan selama tahun 2016 sampai 2020. Jadi misalnya kita ada harta yang kurang kita laporkan, itu udah selesai nih, kita punya SPT, udah nggak diutak-atik lagi sama negara. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba muncul STP nih, kamu kurang bayar, kurang lapor, nah nanti itu semuanya nggak ada. Tapi untuk dengan catatan ya, hanya untuk harta yang sudah dilaporkan di SPT tahunan sama di PPS. Tapi kalau ditemukan harta yang ditemukan di luar dari laporan yang kita sampaikan, maka itu tetap akan dikenakan sanksi. Oke, jadi kalau memang Bapak Ibu mau ikut PPS ini, kalau bisa udah semuanya dilaporkan, jangan setengah-setengah lagi, tanggung. Karena kalau ditemukan ada harta yang tidak dilaporkan, yaitu kena sanksinya sama beratnya gitu.
Dan untuk dasar informasi PPS ini juga bukan dasar jadi buat mereka untuk melakukan penyidikan terhadap si wajib pajak. Jadi kita tuh bisa dibilang laporan tahunan kita selama 5 tahun ke belakang ini sampai 2021 itu udah selesai tuh, nggak diutak-atik lagi sama si kantor pajak. Apalagi kalau kita cuma karyawan ya, kecuali kalau kita punya penghasilan lain-lain di luar dari penghasilan yang kita laporkan dari perusahaan, tapi kita nggak laporin, nah itu mungkin akan tetap diperiksa. Jadi kalau bisa sih semua harta udah dirapikan aja di laporan tahunan. Jadi biar di tahun 2021-2022 udah rapi gitu. Nah, untuk teman-teman yang 2021 belum dilaporkan gimana? Ya udah, 2021 kan kesempatannya kan khusus PPS ini kan sampai 2020 aja. Ya 2021 lakukan pembetulan aja, masih boleh kok. Kan pembetulan itu boleh dilakukan selama belum dilakukan pemeriksaan. Jadi masih bisa diproses, oke? Nah, ini prosesnya. Nanti kita akan praktek langsung ya cara isi di aplikasinya bagaimana pengajuannya sampai nanti final. Oke, cuma sampai pembayaran doang kita stop. Nanti mungkin bisa dilanjutkan masing-masing sama karyawan. Prosesnya gampang, kita tinggal sekarang semua sudah serba online. Beda zaman dulu, kalau dulu itu kan kita semuanya manual ya, kita isi form, terus kita ke kantor pajak, kita nanti tunggu diperiksa dulu, baru nanti kita lapor. Tunggu lagi. Kalau sekarang enggak, semuanya serba online. Jadi kita bisa pribadi pun tanpa sepengetahuan orang, kita bisa langsung input ke aplikasi DJP online, isi harta-hartanya apa aja, upload e-form-nya, selesai, nanti dapat kita langsung masukin token, nanti tunggu 1x24 jam dapat surat keterangan. Jadi kita udah selesai PPS-nya, jadi kita nggak perlu nunggu-nunggu lagi, dan itu prosesnya pun cepat gitu. Ini kurang lebih prosesnya. Nah, ini kebijakannya. Jadi PPS itu kebijakan 2 itu hanya berlaku 6 bulan. Ini ada 30 September itu adalah masa repatriasi aset, dan kita investasikan 5 tahun ke depan. Kalau yang mau investasi, kalau misalnya enggak, ya berarti cuma sampai 30 Juni selesai, kita udah selesai gitu. Jadi kita udah lakukan PPS, kita dapat surat keterangan, sudah. Nah, misalnya nih, saya udah ikut PPS nih, yang pertama, terus tiba-tiba, saya bilang, oh iya ya, masanya masih sekarang kan bulan Mei, berarti kan bulan Juni saya masih bisa. Ternyata, oh ada harta saya nih yang kurang saya laporkan. Saya mau tambahin lagi PPS-nya, boleh pembetulan 2. Mau 3, 4, 5, sampai 100 pun nggak masalah selama harta itu memang belum diungkapkan di SPT tahunan terakhir. Jadi kita boleh melakukan pembetulan terus-terusan selama masa PPS masih berlaku. Tapi kalau udah lewat, ya udah selesai, nggak bisa pembetulan lagi. Oke? Nah, ini kalau misalnya kita udah sepakat untuk kita bikin surat pernyataan kita mau repatriasi, kita mau investasi, ternyata kita gagal, ya ada sanksi-sanksi tambahan. Ini mungkin bisa dibaca sendiri nanti sama rekan-rekan. Terus ini juga dari Menteri Keuangan juga udah menetapkan ada 332 kegiatan sektor pengolahan yang industri yang bisa kita penanaman modal atau kita mau investasikan, itu bisa kita lihat di KMK 52 tahun 2022. Nah, diantaranya kan kalau yang kita kadang mungkin kalau memang kita punya harta banyak ya kita bisa pakainya yang SBN, yang surat berharga negara, itu paling simpel, dan kita udah konfirmasi ke tim PPS terkait kalau ini tuh dia nggak ada ketentuan harus nilainya berapa gitu, jadi bebas. Kalau kita mungkin lebih ke investasi SBN ya dibanding hilirisasi, karena hilirisasi SDA atau renewable energy ini khusus penanaman modal. Bisa sih pasti nilainya ratusan M, nggak mungkin yang kecil-kecil. Kalau kita mungkin kalau misalnya kita memang itu saya mau targetnya yang 12% deh, lebih ringan. Saya mau investasiin aja meskipun nilainya 100.000, 200.000 nggak masalah, tapi di lock ya 5 tahun itu uangnya gitu. Nggak masalah, yang penting kita nanti tinggal laporkan aja ke dealer utamanya, nanti ke kantor pajak, nanti juga pasti diterima untuk pengajuan investasinya gitu. Nah, kita bisa pindah-pindah nih. Pas kita 2 tahun pertama kita udah investasi di SBN. Nanti setelah itu saya mau pindah nih ke investasi yang lainnya, boleh. Tapi 2 tahun pertama itu udah di-lock di investasi yang sama. Setelah itu tahun berikutnya boleh, tapi cuma setahun sekali, nggak boleh lagi lebih dari itu. Kurang lebih seperti itu. Terus ini keuntungannya ya tarif pengungkapannya lebih rendah kalau kita investasi. Bentuk investasinya lebih pasti dan dijamin sama undang-undang. Terus proses untuk yang mekanisme investasi SBN ini adalah kita nanti pembelian SBN-nya melalui pasar perdana. Jadi private placement melalui dealer utama yang sudah ditentukan sama negara. Jadi sekarang sih terakhir ada 19 dealer utama ya. Nah, terus ini kurang lebih bisa dibaca. Nah, proses pemesanannya gampang, wajib pajak tinggal melakukan pemesanan ke dealer utama. Nanti mini tenornya berapa, dari dealer utama ini akan melakukan penawaran nih ke DJP. Kalau udah oke, pembahasan sama DJP, JJJPR yang oke, settlement selesai, udah.
Tapi ya udah uang kita di-lock sama dia selama 5 tahun. Jadi berapapun angkanya itu, kita harus bersedia uang itu ditahan selama 5 tahun gitu. Nah, ini kurang lebih periodenya. Terus ini jadwalnya. Nah, ini yang sudah. Ini kurang lebih dealer utama yang sudah sepakat ya sama DJP. Tapi nanti lihat lagi dari SBN yang ditawarkan sama negara ya. Biasanya kalau mau lihat informasinya ada di berita, bisa cari kok di Google, bisa bantu. Nah, ini contohnya nih. Misalnya kalau bisa tanggal 10 Januari itu Tuan B mengikuti PPS dengan harta bersih yang belum diungkapkan. Saya asumsi karena kita karyawan, saya nggak pakai angka terlalu besar. Tapi kalau saya memang pertimbangkan, kalau saya memang saya punya harta yang lebih besar, ya berarti sanksi saya lebih besar gitu. Asumsi saya uang tunai nih, asumsi uang di bawah bantal saya. OVO, GoPay, Shopee juga saldo juga bisa dimasukkan ke sini ya. Karena kan itu mungkin akan kita terlewat nih di akhir tahun. Biasanya kita, jadi saldo OVO saya waktu tanggal 31 Desember berapa sih? GoPay berapa sih? Itu mungkin jadi pertimbangannya rekan-rekan juga ya. Asumsi kan ada uang tunai 100.000, deposito 1 juta, ini belum saya ungkapkan di SPT tahunan Desember 2020. Nah, karena Tuan B tidak berencana menginvestasikan harta tersebut, karena asumsi uang saya kesedikit nih, tahan 5 tahun, sayang banget, udah deh saya bayar target lebih besar 14%. Ya udah sanksinya saya bayar PPh finalnya 154.000. Asumsi kalau ini 10 kali lipat berarti kan 1.540.000. Nah, kalau berkali lipat ya berarti makin besar yang kita harus bayar. Ya keuntungannya apa? Ya harta tersebut tidak diperiksa dan bukan dasar dilakukan penyidikan. Jadi udah selesai nih harta saya. Jadi kalau misalnya saya udah lapor SPT tahunan nih, hartanya saya nggak masukin sama sekali. Nah, dengan saya ikut PPS ini, ya udah dia nggak akan ngecek-ngecek lagi SPT tahunan saya. Udah selesai nih buku saya, berarti buku saya udah rapi. Nanti ketika 2021 udah rapi semua laporan saya gitu. Nanti per 2022 sih ntar kalau khusus PPS ini. Nah, tidak akan terbit SKP nih untuk tahun 2016 sampai 2020. Jadi angka asumsi kita punya buku selesai. Mungkin kalau rekan-rekan atau Bapak Ibu yang suka udah biasa hadapin orang pajak atau orang OJK atau orang-orang yang pihak lawan transaksi yang mungkin suka debat, nah mungkin ini masalah kecil ya. Tapi kalau untuk rekan-rekan yang gak biasa ketemu sama orang pajak atau hadapin orang-orang yang pihak luar, itu mungkin akan jadi satu isu nih, aduh gimana ya saya hadapin mereka, gimana cara pembuktian diri, kalau ini sebenarnya uangnya sudah kena pajak nih, itu yang agak sulit biasanya, daripada kita pusing-pusing, ya udah kita manfaatinlah program ini gitu. Kerugiannya ya itu, kalau kita ngikut PPS berarti atas harta tersebut jika diketahui DJP tidak dilaporkan, berarti kita akan kena sanksi. Ya kurang lebih, saya asumsi dibikin SKP-nya itu 2 bulan, jadi kena sanksinya 336.600. Tapi kalau jika 24 bulan kemudian dia baru terbit SKP, ya berarti saya bayarnya 409.000. Tapi kalau saya memang ini angkanya besar, berarti kan sanksinya juga lebih besar kan. Gitu. Adapun jumlah bulan pengenaan sanksi itu, ini kurang lebih penjelasannya, ini pembayarannya, kodenya. Tapi kalau misalnya kita memang untuk pembayaran, nanti kita prosesnya by sistem aja ya, biar kemungkinan salah periode sama salah kodenya lebih kecil. Terus, oke. Nah, ini kalau khusus yang diinvestasikan. Jadi, ini khusus ini Tuan A nih, dia mengikuti PPS dengan harta bersih di luar negeri yang belum diungkapkan. Itu asumsi punya uang tunai 100.000 USD. Karena Tuan A berencana merepatriasi dan investasi, maka tarif PPS-nya adalah 12%. Jadi dia bayar pajaknya 12.000 USD. Nah, kita lihatnya 12.000, kalau kita kali kurs ini lumayan nih. Ya kan? Jika Tuan A hanya merepatriasi dan investasikan sebagian harta yang dilaporkan di PPS, maka harta tidak diinvestasikan akan dikenakan sanksi pajak. Ini yang tadi disampaikan. Jadi kalau misalnya saya udah janji nih sama kantor pajak, saya bikin surat pernyataan, Pak, saya mau repatriasi ya, uang saya 100.000 dari negara Singapura, misalnya. Terus tapi nanti periode repatriasinya maksimal kan September 2022. Ternyata saya gagal nih, saya cuma berhasil repatriasi sebagian, atau saya berhasil repatriasi semuanya. Tapi ketika investasi, saya gagal nih investasi 100%, saya cuma investasi, udahlah, ternyata bunga di Indonesia nggak maksimal nih, yaudah saya investasikan 20.000 aja gitu. Nah, atas 80.000 yang saya gagal investasikan, itu saya dikenakan sanksi lagi, saya harus bayar tarif tambahan atas kegagalan saya untuk investasikan tersebut. Nah, kalau misalnya sampai terbit SKB, ya berarti itu tarifnya lebih besar, 4,5% gitu. Jadi kita bayar 3.600 USD. Keuntungannya apa? Kalau kita udah ke PPS, ya sama seperti tadi. Harta tersebut tidak diperiksa dan bukan dasar dilakukan penyidikan.
tidak akan terbit SKP atas SPT tahunan 2016 sampai 2020 kecuali ditemukan harta yang belum dilaporkan. Jadi misalnya nih, saya punya harta 10, tapi saya pikir PPS kan nanti juga mereka belum tentu tahu nih, meskipun dia bilang semua udah terintegrasi, saya coba lapornya 5 aja deh, 5 lagi saya keep lagi di bawah bantal. Kalau misalnya yang kita sudah melalui transaksi sudah melalui perbankan, itu semua tuh udah terkoneksi sama pajak. Kita beli kendaraan, beli mobil, itu kan pakai NPWP semua ya, pakai KTP. Itu pasti akan masuk ke datanya ke kantor pajak. Apalagi per tanggal 1 Januari 2023, informasinya tuh Dukcapil sama pajak udah terintegrasi. Nah, jadi udah mulai hati-hati ya, udah mulai hitung-hitung nih, catat nih, harta saya ada di mana aja, yang data yang tersimpan pakai KTP, NPWP, siapa, itu udah mulai dipertimbangkan tuh, yang mana ya udah wajib dilaporkan. Jangan sampai nanti ketika PPS-nya berakhir, baru, oh ya harta ini saya belum laporkan, harta ini nanti kena sanksi, ya udah resiko, kita juga nggak bisa bantu. Gitu. Ini kurang lebih, nah ini hak dan kewajiban kita setelah PPS. Jadi kalau peserta PPS kebijakan 2 ini tidak dapat lagi mengajukan permohonan restitusi. Jadi kalau misalnya kita udah oke nih ikut PPS, kita udah dapat surat keterangan, kita mau ngajuin restitusinya, itu nggak bisa, kita mesti batalin semua pengajuan itu baru kita bisa ikut PPS ini. Peserta PPS yang melakukan prestasi mencabut upaya hukum, maka surat keterangan akan dibatalkan. Jadi misalnya saya udah bikin pernyataan nih, saya akan mencabut semua banding segala macam, ternyata gagal diproses sampai PPS itu berakhir. Makanya PPS kita tuh bisa surat keterangan yang sudah disetujui, bisa juga dibatalkan sama negara. Jadi DJP punya wewenang seperti itu. Laporan SPT-nya tuh nanti pasca PPS harta bersih menjadi tambahan saldo laba ditahan, harta atau utang SPPH sebagai harta atau utang baru sesuai SK dalam SPT tahun 2022. Jadi pembetulannya nggak di tahun 2021 nih, tapi nanti nambah di tahun 2022. Jadi kalau udah kita laporin di 2020 selesai, kita ikut PPS, nanti SPT tahunan 2021 udah kita laporin, ya udah, nanti di tahun 2022 kita baru masukin semuanya summary-nya di tahun 2022. Harta SPPH ini tidak dapat disusutkan, diamortisasi untuk kepentingan perpajakan. Jadi udah kita laporin aja, cuma cukup laporin ya selama 5 tahun ke depan. Gitu. Oke, nah ini informasi yang kita mau sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi kalau saya Bapak mau melakukan pelaporan PPS ini bisa lakukan secara online melalui akun wajib pajaknya masing-masing. Terus nanti kalau memang butuh bantuan atau informasi bisa mengakses ke http://pajak.go.id. Kalau mau tanya soal mau cari tahu tentang FAQ-nya juga banyak nih di pajak.go.id/pps. Atau kalau mau telepon juga boleh ke 1500-200 kirim pajak. Tapi kalau tim khusus PPS ada nih 1500-008 sama WhatsApp number 0811-856-15008. Jadi ini tuh bisa ngebantuin Bapak Ibu nih kalau misalnya Bapak bingung, aduh saya ikut PPS nggak ya? Terus kalau caranya bagaimana sih? Ini bisa kita tanya. Mungkin kita punya kasus seperti apa, itu bisa kita konfirmasikan ke tim PPS. Jadi mungkin bisa diarahkan lebih baik. Dan kalau misalnya mau diskusi dengan kami pun dari tim pajak atau tim Komben bisa. Tapi mungkin kita kan sama-sama kerja, jadi mungkin agak slow respon ya. Kita mungkin nanti dari Bu Diana bisa sharing aja nomor handphonenya kami sama tim Komben yang bisa support siapa. Tapi yang mohon maaf kalau kami agak slow respon. Nah, kalau untuk yang mau ikut edukasinya juga ada nih selama 6 bulan ke depan, selama 6 bulan ini dari perpajakan tuh setiap KPP, sekarang kan udah darling semua ya. Jadi mereka tuh udah bikin kelas online. Jadi kita mau tanya, mau diskusi bisa nih di sini. Itu setiap KPP ada jadwalnya mau di mana, di wilayah mana, daerah mana, hari apa, jam berapa tuh udah disiapin. Jadi tinggal kita register aja. Jadi teman-teman, Bapak-bapak Ibu bisa langsung join, bisa tanya juga, bisa dengerin juga orang sharing apa aja. Tapi kalau mau baca aja sih dari FAQ ini juga lumayan komplit sih. Gitu. Terus, nah ini terima kasih. Nah sementara saya nggak lanjut dulu ke tanya jawab, saya lanjut dulu langsung ke cara isi cara isi SPPH-nya ya, biar bisa langsung nanti praktek kalau misalnya Bapak Ibu mau coba. Berarti kita ungkapkan lebih baik sekarang ya, apalagi KTP udah mau dijadiin KTP NPWP juga ya Bu Desi ya. Betul. Jadi soalnya sekarang
sebenarnya KTP sama dengan NPWP udah secara aturan sudah berlaku dari tahun lalu. Cuman karena sistemnya belum nge-link aja, belum terintegrasi dengan sempurna, makanya masih belum maksimal nih. Tapi targetnya per 1 Januari 2023 udah jalan semua gitu. Berarti kita udah harus coba diingat-ingat lagi, ada nggak nih harta-harta yang Bapak Ibu punya sebagai wajib pajak yang sebenarnya kemarin-kemarin belum dilaporkan. Jadi ini Betul, merupakan kesempatan yang yang belum sangat baik ya. dilaporkan. Nah, Oke, ini Diana, saya lanjutin dulu mm-mm, ke cara pengisiannya ya, biar iya, nanti bisa sekalian tanya jawab gitu. Nah, Bapak-Bapak, Ibu, tadi kan aku juga coba login nih dengan salah satu ID-nya kita. Jadi kalau misalnya kita mau ikut PPS, kita lihat nih di menu layanan kita dulu. Ada nggak sih program PPS? Kalau misal di sini nggak ada, kita bisa ke profil. Kalau misalnya bingung juga sebenarnya di sini juga ada sih gambar orang. Kita mau klik juga profil juga bisa. Sama, di sini profil, di sini juga profil. Ada namanya aktivasi fitur. Oke, di sini bisa kita klik nih, program pengungkapan sukarela. Jadi bukan cuma PPS aja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat nih ada program Ibu Pot, PBB, e-objection, ISKD, ISKT, kalau memang ada yang dibutuhkan, baik kita pribadi pun boleh kita pakai. Ini kan ada e-reporting investasi nih, khusus kalau misalnya kita ada yang terima dividen, kan kita punya kewajiban lapor tuh kalau kita nggak mau bayar dividennya 10% kan. Kalau misalnya kita cuma mau laporin doang ya pakai e-reporting investasi ini pas barengan sama SPT tahunan kita gitu. Kalau kita nggak laporin dividen yang kita terima, ya berarti kita wajib bayar nih 10%, lumayan kan. Nah, kalau misalnya kita udah centang, kita ubah feature, ya, oke. Nah, dia langsung sukses. Oke, dia akan keluar nih. Setelah keluar, kita mau coba masuk lagi. Oke. Kita masuk berarti lagi ada ya. login ulang ya, Bu Ya, Desi? setelah kalau kita aktivasi baru, dia akan login ulang. Nah, kita masuk lagi ya. Setelah kita masuk lagi, dia akan muncul nih di menu layanan program pengungkapan sukarela. Jadi Bapak Ibu bisa lihat nih kalau udah muncul ini, berarti kita bisa langsung klik aja. Kalau belum ya tadi diaktifinnya dapat menu yang profil ya. Nah, di sini kalau misalnya kita bingung, ini cara inputnya gimana ya? Ada petunjuk pengisian. Jadi kita bisa baca nih isinya apa aja sih, cara isinya seperti apa ya, gitu. Nah, ini arsip pencabutan kalau kita memang udah pernah ikut, terus kita mau cabut aja SPPH kita, boleh, silakan. Nah, kalau mau bikin laporan, buatnya di sini. Oke. Nah, di sini langsung muncul nih ada kebijakan 1, kebijakan 2, pemberitahuan ke berapa, emailnya ke siapa, nanti kirim permintaan. Nah, tadi karena kita sosialisasi kebijakan 2, kita asumsikan kita punya harta yang belum dilaporkan tahun 2016 sampai 2020, maka kita pilihnya kebijakan 2. Dan dia akan muncul informasi nih, dengan kita mengikuti PPS, berarti pembetulan sudah tidak diterima. Oke, jadi ketika kita mau ikut PPS ini coba lihat deh SPT tahunan kita ada melakukan pembetulan setelah tanggal 29 Oktober 2021 enggak. Kalau misalnya ada, berarti kita udah pembetulan kita lakukan setelah itu dianggap tidak sah. Nah, jadi lihat dulu nih asetnya yang dilaporkan worth it nggak dibanding sama PPS yang kita ikutin. Jadi dipertimbangkan dan dicek lagi ya data-data informasinya biar nggak salah. Terus kalau misalnya kita udah oke, dia akan kirim nih kebijakan 2, pemberitahuannya yang pertama mengirimkan token. Kalau token itu kayak kunci. Kalau kita lapor SPT tahunan kan bisa kan kita ada kirim token ke emailnya kita kan. Nah, sama persis seperti itu, nggak beda. Nah, kita klik kirim permintaan. Nah, kita tunggu dia proses. Oke. Nah, ketika dia sukses, dia akan muncul nih unduhan. Bentuknya PDF. Ya, kita tutup, selesai, kita buka. Oke, ini nggak bisa dibuka karena dia formatnya khusus. Jadi sebentar ya. Ini ke aplikasi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang menggunakan PC atau laptop yang mau mencobanya secara langsung bisa Coba mengikuti langsung juga. Bisa step by ngikutin step ini ya, Bu step-stepnya Desi juga ya. biar bisa langsung praktek ya, biar lebih cepat Mm. juga. Nah, kalau kita ini khusus dia punya Adobe ini, tunggu ya, ini saya tadi tunggu. Soalnya nih tampilannya bentar. Saya belum sampaikan ini.
Ya, bentar ya. Nah, ketika kita mau ikut program ini, misalnya kita masuk ya, maaf tadi saya lupa sampaikan. Misalnya kita buka, ternyata di laptop kita tuh ada readernya tuh nggak support. Dari aplikasinya itu tuh kasih kita link unduh. Kalau yang MacBook setahu saya nggak bisa, jadi harus cari di Google ya. Kalau yang Microsoft Windows sih bisa ini, bisa langsung download dari sini. Jadi tergantung laptop atau PC masing-masing. Kalau memang nggak support atau memang nggak bisa, ya minta bantuan sama tim IT aja. Oke. Nah, kalau kebetulan saya punya sih udah dibantu sih, udah bisa. Jadi kita buka, jadi kita langsung double klik aja ke dia punya, ke dia punya form. Nah, kita bisa lihat nih formnya itu. Kan tadi saya pakai nama Ibu Herni Susilawati. Muncul e-formnya itu udah ada nama sama MPWP. Jadi nggak mungkin nih e-formnya ketuker sama punya orang lain. Oke? Jadi udah pasti nih punya kita gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada harta bersih sama daftar utang. Nah, karena misalnya tadi kan kita contohnya Tuan B punya harta yang belum dilaporkan nih, uang tunai sama deposito. Jadi kita coba aja dulu di sini ya, tambah. Kita pilih aja, di sini ada list nih, ada uang tunai, saya coba gedein dulu. Nih, kelihatan jelas kan Ibu Diana? Kelihatan ya? Nah, ini ada uang tunai, tabungan, giro, deposito, kas setara kas lainnya, persediaan, saham yang dibeli untuk diperjualbelikan, saham atau yang buat tabung, obligasi, reksadana, investasi lainnya. Nih, kalau misalnya kita bingung nih, saya punya aset ini masuk kategori yang mana ya? Kalau di sini semuanya nggak ada, ya udah investasi lainnya aja daripada pusing-pusing. Ada logam mulia juga, sepeda motor, mobil, nah tanah atau bangunan juga bisa masuk nih semuanya, harta tidak berwujud. Bahkan kita punya harta tidak berwujud pun boleh kita laporkan di sini. Oke, karena kita tadi sebutnya uang tunai, saya masukin uang tunai. Kodenya udah otomatis deh, jadi kita nggak usah pusing-pusing. Dan pastikan ini kan semua ada warnanya merah nih. Kalau misalnya rekan-rekan pas isi warnanya masih merah, itu pastikan harus yang sudah warnanya putih ya, baru bisa diproses lebih lanjut. Kalau enggak bisa diproses lebih lanjut. Nah, ini tahun peroleh asumsi tahun 2020. Karena kita ikut kebijakan 2, berarti kan tahun perolehnya antara 2016 sampai 2020, jangan lebih dari itu. Oke, kita asumsi tahun 2020, lokasinya kita Indonesia, alamatnya saya Jakarta aja, atas nama Herni MPWP. Nah, MPWP ini kita nggak bisa copy dari atas. Nih, kita coba copy. Harus kita ketik ya. Harus kita, bisa nih. Kemarin soal dicoba nggak bisa. Kita pilih MPWP, kita masukkan. Oke, tapi mungkin harus klik kanan nih ya, klik kanan, copy. Nggak bisa Ctrl C, harus klik kanan, copy. Baru di paste, baru klik kanan, paste, baru bisa. Oke, jenis dokumennya, tunggu ya, harus isi. Oh, oke. Ini nggak bisa karena dia ada ininya apa? Tunggu, ada titik komanya. Harusnya nggak boleh. Oh ya. Ya, dia udah nggak mau nih. Ya udah, ketik aja ya. 303845100. Oke. Nah, kalau udah berhasil dia langsung jadi warna putih warnanya. Oke. Jenis dokumennya kita bilang aja uang tunai. Berarti jenis dokumennya apa ya? Mungkin slip atau screenshot yang di saldo GoPay-nya atau apa gitu. Asumsi aja. Nomor dokumen kita sembarang aja 001 keterangan. Saldo GoPay misalnya. Terus mata uangnya IDR, nilainya 100.000. Oke. Nah, di sini ada nilai harta, nilai utang. Kan karena ini harta ya kita nilai utangnya kosongan aja. Oke. Nah, ini poin yang penting nih di poin 23, 24, dan 25. Jadi, poin 23, 24, 25 ini adalah akumulasi dari yang harta yang kita sebutkan nih.
yang poin 22 itu 23, 24, 25. Jadi kita kalau misalnya ini juga nentuin tarifnya kita. Di sini dia poin 23 adalah investasi SBN kegiatan usaha sektor ini berarti tarifnya 12%. Kalau non investasi itu tarifnya 14%. Deklarasi luar negeri berarti kita tarifnya 18%. 18%. Jadi kita masukinnya, meskipun dia nggak ada isinya, kita tetap harus ketik 0 ya. Kalau enggak, dia tetap warna merah. Jadi kita tinggal isi aja nih 100.000, karena tadi kita mau non investasi, cuma mau laporin aja. Tunggu ya. Ini suka pindah-pindah. Nah ini dia udah otomatis 0. Nanti, nah kita tambah lagi. Tadi kan ada uang deposito ya. Deposito asumsi tahun 2019. Indonesia, Jakarta, Herni, NPWP. Nah ini bisa copy nih, tinggal copy aja. Terus ini slip deposito asumsi 002. Ini deposito. Misalnya BSM. Nah, ini IDR. Nah, kita masukinnya 1 juta. Oke. Sama seperti tadi, kita masukkannya 0, 1 juta. Nah, kita 0. Berarti kan uang harta yang kita laporkan ke PPS ini berarti 1.100.000 rupiah. Oke. Nah, misalnya nih, kita mau tambahin utang. Coba ya. Nah, kalau utang, nih, kalau hutang, dia ada satu nih yang harus diperhatikan. Hutang itu harus sama dengan harus atas harta yang kita laporkan di PPS ini. Kita tanya nih, nomor urut harta terkait. Jadi misalnya nih, saya laporin saya ada deposito 1 juta. Saya bilang saya ada utang sama bank. Berarti saya ada pinjam uang sama bank, tapi buat deposito. Gitu. Atau misalnya saya beli mobil nih, tapi saya ada utang sama bank atas pembelian mobil tersebut. Nah, itu boleh dicantumkan. Jadi masukin nomor urutnya si mobil itu ada di mana, nanti kita harta terkaitnya berapa, kode utangnya juga nanti otomatis dengan kita pilih jenis utangnya, jenis utang apa di sini. Dia ada utang sama lembaga keuangan, kartu kredit, utang afiliasi, sama utang lainnya. Jadi kita bisa pilih nih, siapa tahu kita utang sama temen ya. Tapi kalau misalnya utang sama temen itu nggak jelas ya, nggak ada suratnya ya. Kalau bisa sih utang kartu kredit yang kita laporkan gitu. Oke, karena ini nggak ada, saya hapus aja ya. Karena saya mau tahu nih nanti yang saya hitung tadi sama apa enggak. Ini saya hapus. Oke. Nih, kan saya udah masukin uang tunainya 100.000, depositonya 1 juta. Oke, kalau saya cek ini sudah oke, udah sama, saya pilihnya non investasi, cuma ikut PPS aja, yang cuma mendeklarasikan aja. Saya tinggal klik selanjutnya. Nah, ketika kita klik selanjutnya, dia langsung muncul nih SPPH-nya, surat pemberitahuan pengungkapan harta yang kita mau laporkan. Ada muncul nih MPWP, NIK-nya juga muncul sendiri otomatis karena dia sudah simpan di dalam PDF-nya itu. Ini bentuknya namanya e-form. Nama, alamat dia udah muncul semua. Kita tinggal cek MPWP, alamat email sama apa enggak. Harusnya sih sama ya dengan yang kita udah cantumin di profilnya kita. Misalnya nih, kita ada harta yang kurang atau kita mau revisi, boleh kita tinggal klik sebelumnya aja. Jadi kita tinggal tambah atau kita kurangin. Oke? Baru kemudian kita lanjutkan. Yang penting sebelum dilapor ini masih bisa diotak-atik. Oke? Terus ini nilai harta yang belum dilaporkan, 1.100.000 rupiah kan. Nah, pajaknya karena saya tadi pilihnya cuma deklarasi nggak diinvestasikan, maka tarifnya 14%. Sama kan dengan perhitungan sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah yang poin F. Nih, dia ada kata-kata pernyataan mencabut permohonan sedang diajukan. Ini mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan penghapusan sanksi administratif. Jadi kita tuh mencabut semua permohonan. Jadi kita pilih kita mau ke PPS aja. Jadi kita nggak lanjutin lagi deh perdebatan kita sama kantor pajak. Yang F dicentang. Kalau memang ada yang diinvestasikan, nih ya. Kalau ada yang pilih investasi ya E-nya dicentang. Kalau mengalihkan ke Indonesia dan repatriasi juga dicentang D-nya. Tapi kalau misalnya tadi kita nggak ada ya kita fokusnya cuma di F doang. Oke. Nah, tanggal nggak boleh melebihi tanggal hari ini. Jadi kita bikinnya tanggal hari ini, pilih aja.
Oke. Nanti kalau misalnya udah, kita ke paling atas. Jadi ini bolak-balik nih. Kita tinggal kirim. Oke. Nah, di sini kita harus masukkan token yang muncul di email pribadi masing-masing nih. Tokennya apa? Nanti kalau misalnya oke, langsung dikirim. Tapi ketika kita kirim ini langsung otomatis nge-link nih sama kita punya DJP online. Nanti akan muncul ke sini, ke draft. Harusnya muncul di sini. Nah, nanti harus setelah oke, mungkin ya, saya juga belum tahu sih, saya belum coba. Ketika nanti muncul oke, nanti tinggal kita lanjutin aja mungkin sampai statusnya apa, terus aksi kita mau ngapain. Kita bisa create ID billing langsung dari sini. Setahu saya sih bisa kita create ID billing langsung. Jadi kita nggak perlu lagi bikin manual, langsung minta print ID billing, nanti kita masukkan kodenya, nanti tinggal bayar melalui bank. Setahu saya Bank Sinarmas bisa. Bank Sinarmas itu khusus yang e-bankingnya ya, kalau untuk si Mobi masih belum bisa. Kemarin kita coba untuk e-banking berhasil, atau lewat bank persepsi lainnya juga bisa. Setelah itu, setelah udah kita bayar, nanti otomatis nih bisa dia otomatis nge-link NTPN-nya, atau nanti kita harus masukkan NTPN-nya sendiri. Baru nanti kita klik lapor. Harusnya sih langsung otomatis ya. Coba nanti dari rekan-rekan yang udah mencoba, mungkin bisa kasih masukan, atau nanti dicoba aja mandiri. Nah, kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Terus setelah udah berhasil lapor, itu nanti akan muncul di sini, arsip SPPH. Nanti ada muncul surat keterangannya nih, bisa kita download. Jadi kita mau bikin banyak pun boleh, mau bikin 10, 11 itu silakan. Jadi kita dalam hari ini udah lapor 1.100.000. Ternyata saya ada OVO yang belum saya laporin nih, boleh saya laporin lagi. Habis OVO selesai, Shopee belum saya laporin lagi, boleh. Asuransi, unit link yang belum saya laporkan juga. Jadi semua harta-harta yang belum kita laporkan, tolong dibuat listnya. Per hari ini udah mulai coba dicek-cek apa perlu nggak ya, yang mana yang belum saya laporkan ya. Apalagi khususnya nilainya material ya, jangan sampai nanti kita udah capek-capek kerja, udah kita cuman karena lalai nggak tahu, akhirnya harta itu akhirnya ditarik sama negara gitu kan, sayang banget kan. Padahal kalian udah capek nih, udah kerja keras lah untuk dapetin aset tersebut, tapi akhirnya diambil sama negara sepertiganya, bahkan bisa lebih dari sepertiga, bisa 54% kan diambil sama negara. Sayang banget kan. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Saya stop sharing dulu. Oke, kalau ada yang mau tanya jawab bisa resen, mending kita langsung diskusi langsung aja ya, jangan baca di chat ya. Iya. Atau mau chat juga boleh sih. Tapi ini ada beberapa dari sudah ada 15 pertanyaan Q&A ya? Sudah ada yang dirangkum menjadi satu. Boleh Bu. Jadi ada pertanyaan gabungan, jadi ada beberapa pertanyaan yang sama. Kenapa kami gabungkan? Agar kita bisa menghemat waktu dan menjawab pertanyaan lainnya. Jadi mohon dari Bapak Ibu sekalian dapat memakluminya. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah rumah atau housing loan harus dilaporkan sebagai harta dan bagaimana pelaporan nilainya nih Bu Desi? Nah, kalau housing loan itu, housing loan, COP jangan deh. Housing loan itu kita wajib lapor karena kan waktu kita beli itu kan udah atas nama kita. Sebenarnya PPS itu adalah harta pemilik yang sebenarnya siapa sih? Misalnya nih saya punya harta, tapi pakai nama Diana yang beli, saya cuma bayar doang. Sedangkan punya saya boleh nih ke program PPS, saya laporkan sebenarnya harta itu punya saya loh, bukan punya Diana. Saya kasih keterangannya belum balik nama, boleh seperti itu. Jadi housing loan yang kita lakukan sama, misalnya kita housing loan ke kantor, itu harusnya kita laporkan bahwa kita tuh punya harta. Atau kalau misalnya kita biar nggak bingung, atau misalnya pakai alternatif lain, ya udah setiap kali kita bayar cicilan ke kantor, kita nggak mau laporin kita punya aset nih. Jadi saya di laporan keuangan laporan tahunan saya tambahin, saya punya tabungan atau uang tunai sebesar nilai housing loan yang saya potong setiap bulan. Saya setiap bulan dipotong 1 juta nih. Ya udah, jadi saya setahun kan 12 bulan, berarti saya punya tabungan housing loan 12 juta. Nanti ketika housing itu berakhir di tahun ke-10 atau 15, housing loan itu sudah sama dong dengan harga asetnya saya kan. Housing loan tabungan saya hilang, aset saya bertambah gitu. Bisa dengan cara seperti itu juga. Tapi kalau saya memang kebetulan ada program PPS, bisa kita manfaatin. Cuma nilainya pasti gede banget ya. Iya, kalau memang itu berarti harus laporin hutangnya juga. Jadi biar pajaknya nggak terlalu gede. Karena kalau kita laporin cuma harta tapi nggak ada hutang, pajaknya gede banget. Itu mungkin jadi pertimbangannya Bapak Ibu sih sebelum mau ikut PPS, pertimbangkan pajak yang harus dibayar gitu. Oke.
Kemudian ada juga masih terkait dengan rumah ataupun tanah. Bila kita menerima warisan tanah atau bangunan dan kita ingin laporkan harga perolehan yang digunakan berdasarkan NJOP atau berdasarkan harga pasar nih Bu Desi. Dan jika warisannya atas nama istri dan istri tidak punya NPWP karena memang pada dasarnya tidak bekerja, apakah harus tetap dilaporkan di PPS ini? Kalau warisan itu agak kompleks ya. Jadi warisan itu kalau memang harta itu dilaporkan di SPT pemilik sebelumnya, itu bisa diwariskan begitu saja. Tapi harus yang satu garis keturunan, nggak bisa ke orang lain. Itu pun harus ada surat ahli waris. Nggak bisa langsung cuma pindah ke pihak X aja, nggak bisa seperti itu. Apalagi ke pihak istri yang nggak punya NPWP. Sekarang kan ketika kita mau ganti nama pun, kita bikin surat rumah nih, kita mau ganti nama mungkin dari orang tua ke anak. Itu pun proses pengalihannya harus minta NPWP. Nah, kalau istri yang nggak punya NPWP kan bisa diasumsikan masuk ke suami kan. Ya itu mungkin nanti pembuktian deh. Saya juga agak kurang ini sih, cuma kalau untuk warisan sendiri itu bukan objek pajak. Jadi harusnya cuma cukup dilaporkan aja. Tapi biar nggak salah mungkin dikonsultasikan lagi ya, karena warisan ini seharusnya bukan objek. Cuma biar nggak salah lapor di tahunannya, lebih dikonsultasikan dengan pihak yang lebih expert gitu. Oke, mohon maaf ya. Berarti kalau mau konsultasi lebih lanjut, tadi yang sudah disampaikan juga bisa melalui WhatsApp langsung ke saluran khusus PPS, mungkin bisa dicatat nomornya 0811 5615008. Nah, atau kita bisa share screen kembali ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa langsung capture dan bisa juga sharing untuk informasi ini. Jadi apabila ada yang membutuhkan informasi terkait dengan PPS, jadi Bapak Ibu sekalian bisa menginformasikannya. Dan apabila ada yang ingin di-sharingkan dengan Ibu Desi ataupun tim, bisa nantinya menghubungi nomor handphone yang nanti akan disampaikan pada akhir acara ini. Nah, selanjutnya kita akan menjawab juga pertanyaan yang ternyata masih berkaitan satu dengan yang lain. Ini ada pertanyaan, misalkan nih Bu Desi, kita tidak menginput harta dan ikutin ini PPS, apakah ada biaya yang harus dibayarkan? Contoh, memiliki deposito saham dan reksadana. Untuk reksadana yang dilaporkan jumlah keuntungan atau jumlah tabungan yang ada. Sebenarnya sih untung-untungan ya, karena pajak itu kan kalau dulu mungkin dia sistemnya nggak terintegrasi, jadi kita punya harta di mana aja dia nggak terlalu tahu gitu. Tapi kalau sekarang pajak itu tuh semuanya terintegrasi, bank, sekuritas. Jadi kita punya uang dimanapun, saham dimanapun, kita tahu. Ya, cuman kalau memang kita nggak mau laporin nggak apa-apa. Cuma ada resiko. Seperti tadi yang disampaikan Diana, kita mungkin diperiksa akan ada surat-surat SP2DK permintaan konfirmasi. Benar nggak sih kamu punya harta ABCDFG? Kenapa nggak dilaporkan? Benar nggak sih harta-harta ini sudah pernah dipotong pajak? Ya, sifatnya pembuktian nih, nanti Bapak Ibu akan ditanyakan, minta konfirmasi, dicek tuh rekening dana masuk, sama yang pengeluarannya wajar nggak sih? Jadi penghasilan sebulan udah oke dipotong pajak nih, dengan pengeluarannya konsumsinya setiap bulan sepanjang tahun, sama dengan nggak sih aset pertumbuhan asetnya kita gitu. Jadi kalau misalnya nanti dianggap, wah kok kayaknya misalnya nih, saya punya gaji 100 juta setahun, terus konsumsinya saya asumsi lah 50 juta, jadi saya punya aset 50 juta. Jadi asumsi kalau kita logikanya, saya punya harta harusnya nambah yang maksimal 5 juta dong, 50 juta dong saya punya harta di Desember kan. Ternyata saya nggak laporin. Terus setelah dicek sama pajak, saya kasih surat nih, Des, kok kamu punya, kalau itu gaji kamu nggak wajar nih, ternyata harta kamu kalau lihat dari laporan perbankan, dari sekuritas, kamu sebenarnya punya aset tuh 200 juta loh, 150 juta itu dari mana? Saya harus buktiin kalau memang, oh saya belinya dengan harga 50 juta, ternyata saya ada keuntungan 150 juta. Kenapa itu nggak dilaporkan? Sebenarnya itu final, malah jadi kena pajak nantinya. Jadi lebih baik sih saran, kalau memang yang punya harta-harta yang belum dilaporkan, dan malas debat sama orang pajak, ikut PPS. Tapi kalau memang suka debat, ya silakan. Karena sifatnya kalau pajak itu sifatnya perdebatan, sama kita harus ya waktu, effort banget sama mereka. Jadi kadang pun bisa sampai, ada kadang cepet, kadang juga bisa sampai bertahun-tahun baru kelar itu case-nya gitu. Jadi tergantung case-nya bagaimana ya. Tapi kalau memang punya harta,
laporkanlah, jangan disimpan-simpan buat apa, karena kan memang harta itu kan sudah pernah kena pajak dari penghasilan kita yang udah kita dipotong pajak juga. Kenapa nggak dilaporkan? Sayang banget loh. Padahal negara udah kasih kita akses, laporan juga mudah dari e-filing. Kenapa nggak dilaporkan gitu? Tapi kalau memang sudah terlanjur, ya udah kita punya kesempatan, kita bisa melakukan pembetulan, boleh. Selama kita belum diperiksa, kita boleh pembetulan semua harta-hartanya kita yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita sudah lakukan pemeriksaan, pembetulan kita tuh dianggap tidak sah. Nah, jadi udah mulai nih pilah-pilah yang mana aja. Nah, terkait sama kebijakan 1 nih, sempat aku dapat pertanyaan, kebijakan 1 sebenarnya kan boleh nggak sih kalau saya punya harta, tapi saya nggak ikut TA, tapi saya boleh nggak sih ikut yang kebijakan 1 itu? Seharusnya secara aturan itu nggak boleh. Karena aturan itu adalah untuk wajib pajak orang pribadi, badan, peserta atau alumni TA. Tapi kemarin sempat kita diskusi sama beberapa KPP sama AR, karena sifatnya program sukarela, mereka ada yang memberikan loh kesempatan buat yang nggak ikut TA. Tapi kita nggak saranin, kalau memang mau coba-coba, silakan konsultasikan sama KPP sama AR setempat. Biar juga kita kalau memang daripada kita nanti hilang 300%, ya mendingan kita rugi 30%, ruginya 14% kan lumayan daripada nanti hilang semua gitu. Tapi kalau memang dari KPP-nya nggak recommended, ya jangan gitu. Secara aturan sih itu nggak disarankan gitu. Tapi ada yang merekomendasikan boleh karena sifatnya pengungkapan sukarela katanya kita. Itu cuma catatannya, jadi nggak jadi dasar buat ngajuin TA ya, ngajuin kebijakan 1, cuman boleh didiskusikan lagi sama KPP sama AR setempatnya. Kalau memang ada harta yang 2015 belum dilaporkan, apakah masih bisa nih ikut kebijakan 1? Kalau memang boleh ya, berarti kan dapat jackpot kan, kita bisa benerin laporan kita yang sebelumnya. Atau kalau memang belum ada pemeriksaan, silakan pembetulan. Itu juga dibolehkan sama KPP. Udah pembetulan aja. Cuma paling permintaan konfirmasi nanti pemeriksaan. Ini kenapa nih tiba-tiba pembetulan semua tahun laporannya gitu, 2015 sampai tahun sekian gitu. Kenapa? Paling ya pembuktian gitu sifatnya. Itu sih Bu Diana dari kami. Oke, berarti kalau mau karena ada 2 kebijakan, lebih baik kita konsultasikan terlebih dahulu ya. Nah, konsultasikan lebih aman sih. Soalnya memang kebijakan 1 ini secara aturan itu tidak boleh Bu buat yang tidak pernah ikut tax amnesty. Jadi hanya khusus yang alumni aja nih, yang udah pernah ada surat keterangan ikut tax amnesty. Tapi ada beberapa KPP yang karena ini bilangnya sifatnya pengungkapan sukarela, kalau memang mau ikut kebijakan 1 ya silakan gitu. Tapi juga nggak tutup kemungkinan kalau misalnya kita bilang, aduh kalau saya ikut pengungkapan 1 biar pajaknya lumayan nih, udah saya pembetulan aja, boleh, nggak masalah. Tapi ya itu, siap-siap diperiksa sama ya itu kita harus bisa pembuktian kalau memang harta yang saya belum laporkan ini memang sudah dipotong pajak semua nih dari perusahaan gitu. Saya pembuktian bahwa memang nih SPT bukti potong saya selama tahun sampai 2015 ini penghasilan saya sekian, saya beli asetnya sekian, konsumsi saya kurang lebih sekian, penambah aset saya sekian. Nah, kalau memang bisa dibuktikan, diterima sama orang pajak, ya aman. Tapi kalau misalnya nggak diterima, berarti kan ada sanksi yang harus dibayar. Itu kurang lebih. Oke. Terima kasih Bu Desi. Nah, Bu Desi, apakah kita memungkinkan untuk melakukan tanya jawab tatap muka dengan Boleh, silakan Bu. Kita lebih ke diskusi aja nggak apa-apa. Oke, kalau begitu saya membuka kesempatan untuk sharing bersama Ibu Desi secara langsung selama mungkin kita kasih durasi ya 1 orang 5 menit aja kali ya Bu Desi, namun kita Boleh. tidak bisa akomodir Tapi semua mohon maaf ya karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan ilmu juga, kami jawabnya semampu kami ya. ya. Gitu. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau konsultasi langsung bisa raise hand dan saya akan ambil 1 orang yang tercepat terlebih dahulu untuk bisa berkomunikasi. Nah, di sini sudah ada yang raise hand untuk berkomunikasi langsung. Saya akan invite Bapak Reza. Ya, Bapak Reza. Udah saya kasih akses untuk bisa langsung komunikasi nih, Bu. Ya, tinggal di-accept oleh Bapak Reza. Oke. Bapak Reza, sore. selamat sore. Ya, sore Pak. Sore Bu Desi. Ya, sore Pak. Saya mau tanya terkait pajak di sekuritas ya. Misalkan kita kan punya investasi saham gitu taruhlah. Dan itu
kita sudah ada keuntungan sekitar 10%. Nah, bukankah pajak sekuritas itu dikenakan jika kita melakukan transaksi ya? Apakah itu perlu dilaporkan juga atau gimana, Bu? Kalau seharusnya sih kita laporkan Pak keuntungannya. Karena misalnya kita nih, saya beli saham nih Pak. Misalnya saya beli dengan harga 1.000. Ternyata pas saya jual itu harganya 2.000, saya udah untung 1.000. Nah, keuntungannya itu kita laporkan sebagai, kalau untuk sekuritas itu kan banyak yang sifatnya final sama bukan objek. Kalau memang bukan objek ya kita laporkan ke penghasilan bukan objek. Tapi kalau memang dia sudah kena pajak final kayak saham itu kan masuk ke penjualan saham kan sifatnya final juga Pak. 0,1% kan kita laporkan aja gitu. Jadi kalau untuk Oh. yang penghasilan dari sekuritas, saham, obligasi, reksadana atau apapun kan kita tahu nih aturan perpajakannya secara kita bisa cek apakah sudah kena final atau belum nih. Kalau udah kena final ya kita laporkan aja itu ada kenaikan penurunannya sebagai laba. Itu boleh kita laporkan, Pak. Itu masuk ke penghasilan yang bukan objek pajak. Gitu. Tapi itu sudah dikenakannya final berarti ya? Ya, udah final, Pak, kalau saham itu. Jadi tergantung objeknya apa gitu. Oke, terima kasih Bu Desi atas saran penjelasannya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Reza dari pilar bisnis apa Pak kalau boleh tahu? Iya, Dari pilar bisnis. saya dari Bank Sinarmas. Terima kasih Bapak Reza dari Bank Terima Sinarmas. kasih, Pak. Terima kasih. Tadi pertanyaannya terkait dengan investasi ya, Bu Desi. Ya, Ini ada lagi yang mau langsung berbicara dengan Ibu Desi. dari Bu Helmi. Bapak atau Ibu. Banyak nih. Kita ambil Bu Helmi dulu ya. Ya, Ya, sudah diberikan. Halo, selamat sore Ibu Helmi. Halo sore. Halo. Ternyata Bapak oh Helmi, Pak Bu Helmi Desi. ya Pak. Maaf, Bapak Selamat Helmi. sore Pak Helmi ya. Sore Bu. Selamat sore. Ya. Bapak Helmi dari? Dari Bank Sinarmas Bu. Dari Oh, Bank iya. Sinarmas. Silahkan Pak Pak Helmi. Helmi ya. Bu mau tanya, ini ada nasabah yang mau tanya untuk ikut PPS itu apakah harus membuka rekening baru untuk bayar? Oh, nggak usah Pak. bagaimana? Nggak Terus usah. kenapa ada yang bilang harus pakai rekening baru Bu? Apa ini betul? Nggak usah ya Bu ya? Nggak usah. Terus soalnya kan Kan ini bikin cuman- ID billingnya langsung online Pak. Kan ID billing itu bayar di bank persepsi manapun kan tinggal bawa aja bayar tunai bisa Pak. Nggak harus buka gitu bank di ya. sana. Soalnya Iya. soalnya kan ini tidak ada kaitannya dengan ikut surat berharga negara ya Bu ya. Jadi nggak usah. Nggak ada. Yang surat berharga negara itu yang investasi Pak. Itu terpisah. Itu prosesnya lain lagi. Dia harus ke dealer Pak. Nggak bisa ke bank Oh. persepsi Pak. Di Bank Persepsi Sinarmas kita nggak bisa ya Bu ya. Kita terima itu yang untuk. Nggak bisa Pak. Kalau yang investasi dia harus ke dealer utama yang tadi Desi sampaikan yang 19 itu Pak. Yang Oh, ini. oke. Yang mana ya? Tunggu Yang ya. ada tadi di ya, Bu, ya. PPT. Ya, yang ini. Mana nih? Sorry. Ada di Hanya 19 doang ya. Hanya ini aja yang bisa. Yang sampai saat ini ya 19 bank ini doang yang bisa. Sekuritas juga ada sih BRIS kalau nggak salah. Oh, Tapi gitu. terbatas. Jadi untuk Sinarmas cuman ini aja Bu ya untuk penerimaan Bayarnya aja Pak. bayarnya. Billing setahu saya sih udah pakai, nggak usah langsung ke teller ya, bisa langsung pakai e-banking bisa. Banking, Jadi misalnya kalau saya ikut PPS pun saya nggak perlu sampai orang tahu, saya bisa langsung online gitu. Sendiri aja lewat aplikasi e-banking gitu. Oke, baik Ya, Bu. itu kan sifatnya rahasia soalnya. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Helmi. Ada terima lagi? kasih banyak Pak Helmi Ya, terima dari Bank kasih, Pak. Sinarmas. Oke. Nah, sebelum kita lanjut untuk sharing secara langsung, ini kita sambil menjawab pertanyaan berikutnya yang ada di kolom Q&A kali ya, Ci, Iya, Bu. boleh Bu. Ini ada pertanyaan. Oke, kita lihat ada pertanyaan dari Pak, ini ada dari dari Anonymous nih. Anonymous. Misalkan kita nggak input harta dan ikutin ini PPS, apakah ada biaya yang harus dibayarkan? Contoh deposito dan saham. Kalau biaya sih udah pasti Pak. Tadi seperti yang saya sampaikan, untuk PPS ini kan program pengungkapan harta yang belum kita sampaikan di SPT tahunannya kita. Berarti kita seolah kayak melaporkan ada penghasilan nih yang belum kita laporkan. Yaitu tarifnya yang 12% kalau kita investasikan, 14% yang kalau kita cuma mau deklarasi, 18% yang kalau kita mau repatriasi. Jadi ya biayanya ya pajak final itu gitu. Tapi dengan kita bayar PPS itu ya kita udah
istilahnya bisa seperti kata Bu Diana, bisa tidur dengan tenang gitu. Jadi kita udah nggak usah pikirin, aduh aset saya gimana ya di bawah bantal yang nggak terdaftar nih, bisa diambil sama negara nih, udah aman gitu. Tapi kalau udah ikut PPS ini, disarankan semua hartanya dilaporkan ya, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah udah, setengahnya lagi belum kan nanti jedak diduk tuh. Nah itu pun ini kan diinfokan PPS ini kan udah kesempatan terakhir ya. Dulu kan sempat TA pernah dibilang, oh ini udah nggak ada kesempatan lagi. Emang bener, TA kan udah selesai. Ini bukan TA, ini program pengupahan sukarela. Jadi kemungkinan sudah tidak ada lagi program-program seperti ini di kemudian hari. Gitu. Itu sih infonya dari pemerintah ya. Jadi sebisa mungkin kita udah manfaatin secara maksimal lah. Dan di supaya bukunya kita di 2021-2022 ini udah rapi. Jadi setiap kali kita terima penghasilan, jangan lupa harta kita yang kita peroleh di tahun 2020 atas dari penghasilan kita yang sudah kena potong pajak, dilaporkan semuanya. BKP, saldo yang di OVO, berapapun meskipun nilai cuma Rp1.000, kita boleh kok laporin. Saya punya saldo nih di OVO per 31 Desember Rp1.000. Silakan dimasukkan di laporan SPT tahunannya kita. Kan nanti deh hilang tambah kan nggak masalah. Yang penting pertambahannya yang penting kita ingat ya, harta kita adalah penghasilan kita selama 1 tahun adalah kayak bukti potong yang sudah kita dipotong sama perusahaan. Berarti 1721 A1-nya kita tuh sebagai total penghasilannya kita. Dipotong sama konsumsinya kita, asumsi biaya-biaya yang kita keluarkan untuk makan, tempat tinggal, kendaraan, dan lain-lain, itu tuh berapa setahun kira-kira. Nah, sama dengan adalah asetnya kita. Kalau memang bisa lebih tinggi, berarti ada apa? Berarti harus ada utang. Kalau misalnya nggak ada utang, nggak mungkin dong aset kita bisa tambah lebih dari itu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan sama Bapak Ibu ya. Jadi ketika menambahkan harta, ingat, saya punya harta tahun ini, gaji saya setahun ini berapa ya? Gaji saya misalnya asumsi 100 juta per tahun. Asumsi saya nggak keluar duit deh, saya makan dari keluarga. Jadi saya penambah aset saya maksimal 100 juta. Cuma kan aneh, kok kamu bisa ya dapat gaji 100 juta, tapi asetnya 100 juta juga. Oh, Pak, saya makan dari orang tua saya. Tapi kan itu jadi penghasilan atau kenikmatan kan buat karyawan kan. Buat kita pribadi ya. Cuman ya nggak logis lah. Asumsi harus ada biaya, kecuali kita bilang, oh saya dapat bunga nih, deposito saya tabungkan semua penghasilan saya. Itu ada bunganya. Saya makan dari biaya bunga. Itu bisa. Jadi kita ada alasan ke negara. Oh saya ada pakai bunganya saya nih penghasilan lain. Atau saya ada investasi. Saya ada jual. Tapi kan kamu harus kita laporkan investasi jual beli saham saya di laporan SPT tahunan saya ada penghasilan lain-lain loh, yang buka objek, yang sudah kena pajak final atau yang belum kena pajak final. Jadi itu mungkin jadi Bapak Ibu harus melakukan pembelajaran ya, atau baca-baca lagi terkait sama aturan. Yang mungkin itu suatu yang kan saya bukan orang pajak. Sebenarnya sih kita harus jadi orang pajak untuk belajar pajak, karena kita memang wajib pajak kan secara negara. Jadi kita juga harus tahu untuk kepentingan diri kita sendiri juga, bukan buat orang lain kok. Kita pun juga harus mengerti ini kenapa sih kita lakukan ini ya, supaya kita nanti negara juga tahu nih bahwa kita tuh udah taat pajak ya gitu. Kedepannya juga lebih rapi lah, kita juga nggak bingung ini kenapa ya saya tanya-tanya sama orang pajak ya dapat harta kok aneh gitu, ada pemeriksaan lah. Itu kan bikin sesuatu yang bikin kita capek juga ya, ditanya-tanya, curigain kita juga, aduh saya tanya-tanya mulu nih sama kantor pajak kenapa ya dapat surat STP SKP gitu ya. Itulah concern-nya ya. Maka kenapa perusahaan karena concern sama kita, jangan sampai kita pusing sama hal-hal seperti itu, ya udah kita diadakan sosialisasi ini biar semua tuh dapat gambaran. Oh, apa sih, yaudah deh daripada kita pusing-pusing, yaudah kita manfaatin PPS ini. Tapi kalau memang yang mau pembetulan silakan, nggak isu. Cuman ya itu, kalau memang dapat STP SKP ya siap-siap, atau SP2TK ya siap-siap gitu. Begitu. Oke. Terus yang dari Pak Steven, ASM Ternate. Ya, untuk hal PPS ini, kapan terakhir harus melapor, lalu siapa yang masuk ke dalam kategori PPS ini. Nah, seperti yang tadi kita udah sampaikan nih, Pak Steven kayak nggak nyimak. Pak, ini ya PPS ini kan berakhirnya di tanggal 30 Juni 2022. Siapa aja sih yang bisa? Itu khusus wajib pajak orang pribadi yang memang ada harta yang belum dilaporkan di tahun 2020. Jadi kita kurang lapor nih. Misalnya saya punya mobil, selama ini saya lapor SPT tahunan, yang penting gaji saya, bukti potong saya sama, pajak udah sama dengan nihil, udah selesai. Padahal kan tadi seperti saya sampaikan, ada list harta yang ditanya lo sama pajak, kamu punya harta apa aja sih di sampai 31 Desember. Kita mungkin kadang suka, saya nggak punya apa-apa nih, nggak punya tabungan, nggak punya apa-apa, saya cuman udah tiap bulan gaji habis, ya nggak mungkin. Dengan gaji kita pasti minimal kita punya uang saldo 100.000, 10.000, atau bahkan berapa duit. Nggak mungkin kita sama-sama kali nol di tabungan kita. Pasti kan ada uang tunai di kantong kita kan buat kita biaya makan atau biaya transport. Nah itu yang mungkin kita kadang-kadang nggak aware.
Bahkan kadang-kadang kita beli emas yang kita pakai perhiasan pun kita kadang-kadang nggak usah lah dilaporin. Padahal sebenarnya itu kita asetnya kita loh yang harus kita laporkan. Aset yang mungkin kita beli mungkin cuma 200.000, jam tangan ada sih yang murah, tapi bahkan kan jam tangan sekarang kan ada yang mahal kan, ada yang bahkan sampai miliaran kalau kita lihat berita-berita atau TikTok tuh banyak tuh yang mahal-mahal. Atau handphone juga kita bilang handphone masih pakai sehari-hari. Ada yang murah, ada yang bahkan sampai puluhan juta, ratusan juta kan. Jadi itu yang mungkin jadi pertimbangan rekan Bapak Ibu untuk harta saya apa aja sih harus saya masukkan. Handphone pun terakhir saya tahu harus dimasukkan tuh yang nilainya udah di atas. Yang nilainya di 5. atas. Ya, pokoknya yang udah rata-rata. gede lah, iPhone gitu kan lumayan kan, masukin. Jangan nggak dimasukin, meskipun penyusutannya habis ya tetap aja laporin aja itu udah saya pernah punya harta ini. Gitu. Oke, kita lanjut Ini ke Ibu mungkin Yanti ya dari ini Bank ada Ibu Sinarmas ya. Habis itu Yanti. baru kita langsung tanya jawab ya. Langsung ke yang Namun untuk Yasin. Ibu Yanti ini ternyata ada pertanyaan yang sama dengan pertanyaan dari iya. Ibu Eliana. Dalam BPS ini kita hanya melaporkan harta 2016 dan 2020 saja tanpa dikenakan pajak ya Bu. Untuk motor, mobil, tanah, dan bangunan, kita kan sudah membayar pajaknya. Setelah kita mengungkapkan tersebut, apakah tahun selanjutnya akan dikenakan juga? Enggak. Kalau kita udah ungkapin, udah selesai. Nanti Berarti udah nggak perlu ada. Udah, jadi kita kasih cuma tahu sekali lagi ya? ungkapkan aja, nanti ke depannya 2022 kan udah masuk semua di laporan SPT tahunan kita. Berarti sudah tidak perlu lagi, tidak Jadi ada lagi pengumuman. ya kalau memang udah kita laporkan semua ya berarti udah nggak ada kewajiban. Tapi kalau memang kita ada yang kurang lapor atau mungkin Bu Yanti pikir, aduh saya udah laporin semua nih, tapi saya takutin daripada nanti saya diperiksa pajak kita yang tanya, ya udah saya laporin aja uang tunai 100.000 kek atau berapa terserah, supaya saya nggak ditanya-tanya sama pajak, ya udahlah saya laporin aja gitu. Cuman yang wajar ya, gitu. Yang wajar. Tapi kalau saat pelaporan itu ternyata kita merasa ada yang kurang lapor nih, Bu Desi. Nah, apakah kita akan didanakan atas kurang lapornya itu sendiri? Kita boleh lanjutin lagi SPPH pembetulan 2, Bu, seperti yang saya bilang. Jadi kalau saya kita ini udah lapor yang pembetulan 1, ternyata setelah saya cek-cek, saya ada tabungan nih yang belum saya laporkan. Atau saya punya tabungan misalnya yang tabungan yang kayak Maxi Pro atau apa yang saya belum lupa laporkan, saya boleh ikut pembetulan 2, dapat lagi surat keterangan kedua. Selama itu memang belum saya laporkan, boleh saya ikut pembetulan terus sampai masa PPS itu berakhir. Gitu. Oke. Pokoknya kalau dihitung mundur PPS ini masih 30 hari, 7 jam, 40 menit, Betul. 9 detik. Jadi kalau mau lihat jamnya bisa nih lihat di bisa langsung di pajak.go.id. Jadi berapa banyak pembetulan itu tidak masalah selama masih masa PPS ini ya Bu Desi ya. Silakan. Pokoknya semua hartanya dilaporkan aja. Jadi biar aman, biar tidurnya tenang gitu. Tidur tenang, hati juga nyaman, jadi kita bisa beraktivitas juga dengan betul. Jadi pokoknya enjoy. Untuk sekarang kan semua udah serba online, jadi harusnya sih udah semua dipermudah ya. Kita juga bisa login dengan DJP online. Jadi sebisa mungkin sih kita udah lapornya udah pakai online, dan dari pajak pun dari tahun lalu udah ngarahin semua wajib pajak tuh untuk lapor online. Jangan lagi yang ke kantor pajak kirim-kirim gitu, mereka banyak kan udah nggak mau terima. Biasa suruh kita online. Nah kalau kita lupa ya kita tinggal telepon aja ke kirim pajak, bisa kok dibantu. Kalau nggak kita email ke KPP. Kode KPP-nya kita tuh bisa 3 huruf dari MPWP-nya kita yang terakhir tuh selain 0000, jadi huruf ke 456 yang dari terakhir. Nanti kita email aja kode KPP kita @pajak.go.id, nanti dibantu tuh dikirim ke kita. Yang penting kita kasih MPWP-nya kita, nanti dikasih tahu email sama dikasih tahu EVIN-nya kita berapa, bisa kita langsung login ke sana. Kalau misalnya bingung juga, cari aja di on Google. On Google bisa jawab semua pertanyaan. Ya nggak semua sih, tapi minimal untuk hal-hal teknis yang umum mereka bisa bantu jawab gitu. Oke. Kita terus akan beralih raise hand kali ya. Iya, kita akan beralih ke Bapak Ibu yang sudah raise hand. Di sini sudah ada Bapak Yanto Sitorus dari pimpinan cabang Medan. Iya, Halo Pak Yanto. Ya, Pak Yanto. Ya, sore Halo, Pak. Pak Yanto semangat banget nih. Sorry, Pak Yanto dari saya Asuransi Sinarmas ya? Ya benar Bu Diana. Oke, silakan Pak. Sorry Bu Desi, saya tadi kan ada yang pertanyaan yang pertama yang masalah housing loan. Ya. Nah, waktu di pelaporan SPT itu saya sudah laporkan hutangnya, tapi hartanya saya belum laporin.
Kenapa harta yang penting nggak dilaporin, Pak? Kalau hutang mah pajak nggak butuh, Karena bukan pajak saya tahunya pikir harta, Pak. karena itu saya belum punya harta. Karena itu kan masih sertifikatnya dipegang sama perusahaan. Oh, oke. Itu tahun berapa ya, Pak, kalau boleh tahu? 2016 sih. 2016. Kalau misalnya Bapak udah lapor hutangnya udah lapor, kalau Iya. asetnya doang belum lapor. Kalau Iya. Bapak lapor aset pasti bayar pajaknya gede banget, Bapak. Iya, makanya jadi padahal kan pada saat kita jual beli waktu balik nama itu kan sudah kita bayar pajak. Kalau kita pengungkapan sukarela lagi harus bayar pajak lagi dong. Betul. Kalau saran bisa 2, Pak, bisa pembetulan. Tapi Seharusnya Bapak ada pembetulan resiko. ya. Iya, karena Bapak sudah laporin hutang. Kalau Bapak belum laporin hutang bisa manfaatin PPS nih, Pak. Jadi kan netting kan. Jadi utangnya misalnya 100 juta, rumahnya 200 juta kan berarti 100 juta doang yang kena pajak kan. Ya, Karena itu kan gede Bapak juga. sudah, ya makanya karena Bapak sudah laporin hutangnya, Bapak belum laporin asetnya, pasti kan hutang pajaknya gede banget nih Pak, 200% kan? 200 juta ini kena pajak 14% kan lumayan banget, Pak. Kalau Ya. misalnya itu ya coba pembetulan aja, Pak. Belum dapat surat pemeriksaan kan? Belum. Nah, kalau memang gede ya coba pembetulan deh, Pak. Pembetulan aja ya baiknya. Ya, selama belum diperiksa pembetulan aja, tapi kalau sudah ada pemeriksaan itu udah tidak diterima, Pak, gitu. Tapi secepatnya ya. jangan lama-lama, Pak, karena program itu secepatnya kan berakhir tuh. Sebelum 30 Juni ya. Ya. Terus Ini itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita misalnya saham, itu kan pada saat kita trading itu memang ada keuntungan. Tapi kalau kita tidak trading, kita masih simpan. Misalnya saya beli harga Rp100, sekarang sudah 1.100, saya belum trading. Saya laporkannya yang mana? Pak, harga perolehan, Pak. Waktu Berarti Bapak beli harganya berapa? Itu yang Bapak laporkan. Kalau saya Ya, nanti kan berarti- dia ada minta harga misalnya per tanggal 31 Artinya gini, Desember. Itu kalau kan saya sudah maaf Bu Desi, kalau saya sudah ada laporin, saya udah punya saham. Ya misalnya 100 juta. Kalau dijual sekarang bisa 2 miliar misalnya. Saya nggak laporin, saya tetap hanya pegang yang pertama 100 juta, nggak masalah dong. nggak masalah. Karena Kasih saya belum keterangan jual aja. kan. Belum dijual. Ya, Kasih nggak keterangan masalah ya, Pak ya. Jangan nggak kasih keterangan, nanti pajaknya bilang kok kamu lapornya angkanya beda. Gitu. Kan Ya, belum realize, kita Pak. nggak perlu PPS kan kalau yang begitu kan. Nggak usah, Pak. Oh iya. Oke Bu Desi, udah clear. Makasih ya Bu. Makasih, Oke, Pak. terima Maaf kasih nih Bu banyak. Diana, baterai Pak Yanto. laptopnya udah mau baterai laptop saya udah mau mati. Kayaknya mungkin 5 menit lagi ya, Bu. Oke, kalau gitu Ya. ini yang terakhir ya Bu untuk Ya, mohon maaf ya, ini baterai laptopnya. Oke, Udah. kalau gitu ini ada yang bisa sharing dengan Bapak Stefanus Rudi, oke? Ya, mungkin nanti yang sudah mengajukan pertanyaan belum kita respon, nanti kita jawab di email terpisah aja ya. Nanti kita balas email aja untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab kita. Oke. Halo Bapak Stefanus. Selamat sore Halo. Bu Sore, Diana Pak dan Bu Stefanus. Desi. Halo Ya, Pak sore. Stefanus dari Saya dari DPLK Simas Jiwa. Oke. Oh, Iya. Silakan Pak Stefanus untuk pertanyaannya. Ya, jadi saya ada 2 pertanyaan. Ini terkait dengan benefit yang didapatkan oleh peserta dana pensiun individu, Bu. Ini kan kita ada kepesertaan mulai tahun 2007. Nah, peserta-peserta individu ini kan juga ada pertanyaan yang terkait dengan saldo dana pensiun individu yang mereka miliki. Nah, ini kan tipikalnya hampir sama dengan unit link, Bu. Tetapi kalau di saldo dana pensiun dalam saat menerima manfaat pensiun, itu kan ada tarif pajak final, Bu, yang 5%. Nah, cuman bagaimana hal yang terkait dengan pelaporan-pelaporan untuk PPS ini? Terima kasih, Bu Desi. Kalau untuk dana pensiun, saya pending dulu ya, Pak ya. Ini baru soalnya nih, Pak. Baik, saya siap, belum Bu. tahu nih, Pak. Nanti Siap, baik, mungkin terima kasih. ketika Ini juga kita baru dapat bagi kami, Bu, untuk jawaban- menjawab iya, soalnya. karena ini, mohon maaf ya, Pak, ini di luar kemampuan saya, Pak. Jadi nanti ketika kita dapat informasi, mungkin kita nanti akan sharing ke Pak Stefanus ya. Ini Siap, PR siap. ya, Pak ya. Ya, siap. Makasih Terima ya, kasih, Pak. Ya, Bu Desi, maaf ya, Pak. Bu Ya. Diana. Oke, terima kasih banyak Pak Stefanus dari DPLK Simas Jiwa. Mungkin bisa satu lagi Bu Desi atau? Ya, boleh nih satu lagi, Bu. Kayaknya Oke. baterainya masih cukup sih. Masih Oke. bisa. Nah, satu lagi saya mengundang Bapak di sini sudah ada Muhammad Pak Ridwan. Muhammad Irwan Ya. dari Bank Sinarmas. Halo Bapak Muhammad Irwan.
Selamat sore. Apakah sudah tersambung Bapak Muhammad Irwan? Baik, sepertinya belum tersambung, maka sementara kita kembali ke bawah, yaitu ada di sini ada Pincap Agency Samarinda. Halo? Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak atau Ibu, pimpinan cabang agensi Samarinda? Oke, sepertinya belum bisa terhubung. Nah, di sini sudah ada Bapak Angga Ali Praja. Halo, Bapak. Halo, Bapak Angga. Apakah sudah terhubung? Oke, sepertinya belum ada yang bisa terhubung secara langsung bersama kita. Namun di sini sudah ada pertanyaan lanjutan, kita akan lanjutkan. Untuk Ibu Desi. Oke, sepertinya Ibu Desi koneksinya terputus dan saat ini sedang menyambungkan kembali. Halo Ibu Desi. Sore Bu Diana, maaf Bu, laptop saya mati Bu. Oke, ini saya sudah Join lagi Bu, mohon maaf. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, atas ketidaknyamanannya. Namun ini kita karena ada pertanyaan, kita bisa 2 lagi, Bu. Ya, halo Ibu Desi. Oh, sorry, maaf tadi saya pikir udah di-unmute. Oh. Kedengaran suara saya? Ya, sudah terdengar Bu Desi. Kalau Ya. untuk pertanyaannya saya buka 2-3 lagi, apakah masih bisa? Bisa. Masih bisa ya. Mohon maaf untuk seluruh Bapak Ibu sekalian yang sedang raise hand, akan saya lower hand. Dan apabila nantinya ada kesempatan untuk sharing bersama Ibu Desi secara langsung, maka akan saya bukakan kembali. Mohon maaf. Iya. Nah, di sini ada pertanyaannya, yaitu dari Ibu atau Bapak Yura Fatsiahaan, bagaimana jika tidak bisa login karena event-nya lupa, Bu? Untuk hal ini, Seperti yang saya sampaikan, bisa langsung email ke kpp. yang 3 kode cabang terakhir @pajak.co.id atau telepon ke Krim Pajak juga bisa. Mereka akan bantuin, akan kasih tahu ke kita gitu. Oke, mungkin ini aku langsung bantu untuk share screen. Jadi apabila membutuhkan informasi terkait dengan adanya PPS ataupun informasi-informasi terkait pajak lainnya ya, Bu. Ya, langsung ke PPT ini, apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Nah, ini mungkin sudah. bisa di-capture, bisa di-save juga. Ya. Selanjutnya ada dari Bapak Tio Samosir. Bagaimana dengan harta 2015 nih Bu, yang belum pernah dilaporkan? Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Untuk kebijakan 1 secara aturan itu tidak bisa lagi ikut kebijakan 1 karena khusus untuk yang sudah peserta alumni ya. Tapi ada beberapa KPP sama AR membolehkan. Makanya tadi saya bilang konsultasikan dulu ya sama KPP terkait biar nggak salah proses karena lumayan nih sanksinya kalau sampai dikenai sanksi sama kantor pajak gitu. Karena kan nilainya lumayan signifikan kan kalau tahun 2015 belum dilaporkan ya. Kalau memang nilainya material banget, coba konsultasi. Tapi kalau nilainya nggak material banget, ya udah tunggu diperiksa aja gitu. Karena kan belum tentu juga diperiksa gitu kan. Jadi untung-untungan lah sifatnya gitu. Tapi kalau material, saran konsultasi biar nggak salah proses gitu. Oke?
Nah, untuk konsultasi sendiri, Bapak Ibu sekalian bisa langsung menghubungi layanan pajak yang ada di informasinya di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan untuk pertanyaan berikutnya, selamat sore Bu Desi, saya ingin melakukan pertanyaan jika saya baru memulai kerja dan membuat NPWP di tahun ini. Saya belum pernah melaporkan apapun, jadi apakah saya harus melaporkan kebijakan 1 atau 2? Atau melapor di laporan tahunan, dan apakah saya sudah kena denda ataupun sanksi karena belum pernah lapor? Nah, pertanyaannya kurang lengkap nih Bu Diana. Soalnya harus tanya, dia kan baru punya MPP di tahun sekarang. Nah, dia mulai bekerja dari kapan? Dia mulai menerima penghasilan sejak kapan? Jadi, kalau memang dia sudah menerima penghasilan sebelum tahun 2020, nah kalau memang dia mau melaporkan harta-harta dia sebelumnya, bisa. Dia tinggal lakukan pelaporan tahun 2020. Dengan MPP sekarang boleh. Jadi dia ikut PPPS bisa. Tapi kalau memang dia baru terima penghasilan di tahun 2022 sekarang, baru mulai bekerja, ya kan nggak ada yang perlu dilaporkan. Kan dia memang baru. Jadi dia memang baru terima penghasilan sekarang, nggak ada yang perlu dilaporkan harta-hartanya yang sebelumnya, ya berarti nggak ada yang perlu diikutkan PPS begitu. Jadi harus kembali lagi ke wajib pajaknya nih, dia mulai terima penghasilan sejak kapan sih? Nah, kalau memang dia baru terima sekarang dan nanti penambah asetnya memang sesuai dengan pertambahan hartanya, penghasilan setiap bulan, kalau memang wajar ya harusnya nggak jadi masalah gitu. Berarti kalau memang sudah punya penghasilan, berarti karena belum pernah dilaporkan, kita harus melaporkannya gitu ya, Bu ya? Betul, betul. Karena kalau memang MPWP-nya masih baru, ya berarti kemungkinan dia masih karyawan baru ya. Jadi harusnya sih cukup pelaporan aja seperti normal, seperti biasa gitu. Cuman jangan sampai lupa nih, yang penting ketika kita dapatnya memang dari penghasilan tahun sekarang, ya laporkan aset-asetnya kita di SPT tahunannya kita nanti gitu. Terima kasih Bu Desi. Nah ini kalau Bu Desi kita punya asetnya itu contohnya kredit rumah nih Bu, kita ambil di tahun 2010 dan kreditnya itu kita ambil masanya 10 tahun dan selesai di 2020. Nah kalau kita mau laporkan untuk masa tahun perolehannya itu kita catatkan di tahun berapa? Apakah di 2010 kah atau di 2020 Bu saat itu lunas? Dia bisa ikut yang 2020 sih Bu, karena 2020 nggak mungkin ke 2010 lagi. Gitu. Tapi kalau dia masukin ke 2020, pasti bayar pajaknya gede banget, karena kan lunas kan berarti udah nggak ada hutang kan. Nah, kalau itu sih coba dihitung-hitung lagi. Kalau memang cukup pembetulan aja. Kalau memang mau bayar, ya itu resikonya pajaknya besar gitu. Nilainya coba dicek aja, wajar nggak gitu. Karena nilainya harusnya sih cukup material ya kalau untuk rumah ya Bu ya. Ya gitu. Tapi kalau misalnya ragu, coba konsultasi ya, biar nggak salah ya, karena memang kami juga nggak expert di PPS ini gitu. Jangan sampai nanti apa yang kami informasikan jadi dasar gitu. Jadi kalau memang ada yang ragu-ragu, nggak yakin, coba konsultasikan dengan tim PPS terkait gitu, biar aman. Biar tambah nyaman lagi, jadi kita Ya, harus biar tambah nyaman. Kalau untuk yang umum-umum, yang kami bisa bantu, kita akan bantu sampaikan gitu. Terkait sama tambahan ya mungkin yang untuk warisan itu kan bukan objek. Jadi kalau memang warisan itu jelas, ada surat ahli warisnya, ya itu cukup di pembetulan aja karena itu memang jelas. Tapi kalau kayak hibah itu memang dasarnya objek pajak. Jadi kalau hibah itu memang kena pajak dari awal juga gitu. Jadi memang dipisahkan dari awal ya. Jadi pastiin itu biar nggak salah gitu. Oke? Nah, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu Desi? Bisa, silakan Bu. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Heri. Bu, kalau kita saat ini murni karyawan di mana seluruh aset yang kita peroleh hanya dari gaji di mana perusahaan kita bekerja. Nah, apabila dari gaji atau fasilitas perusahaan tersebut kita bisa beli saham ataupun aset lainnya, apakah harus tetap kita mengikuti PPS ya Bu? Sebenarnya nggak wajib sih, PPS ini sebenarnya nggak wajib, ini namanya juga program sukarela. Jadi kalau memang kita bisa membuktikan dan harta itu kita laporkan semua di kita punya SPT tahunan, kita nggak perlu ikut nggak apa-apa. Cuman keuntungan ikutnya itu adalah
kita kan bisa nggak diterbitin STP selama tahun 2016 sampai 2020. Tapi kalau memang kita udah bisa yakin, oh saya yakin nih saya bisa buktiin kok semua harta yang sudah saya laporkan, saya nggak ada harta lain-lain selain dari yang udah saya laporkan, ya nggak apa-apa lah, nggak harus ikut PPS kok, nggak wajib. Kan programnya sukarela, jadi yang mau ikut aja, yang nggak mau ikut juga nggak masalah gitu. Begitu, bebas Bu. Berarti balik lagi ya Bu, kita harus melihat sebenarnya seperti apa aset yang kita miliki, apakah kita perlu melakukan PPS ini atau enggak, karena ini Betul. ya sudah sukarela ya Bu. Ya, betul. Ini jadi sifatnya sukarela. Sukarela karena kita harus bayar gitu. Ya. Sukarela dan kesempatan yang baik nih buat Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa mengamankan aset kita dan kita bisa lebih enjoy, tenang, tidak perlu dicek-cek sama pajak lagi. Nah, kalau untuk misalkan Ibu, kita ada melakukan peminjaman uang kepada orang lain, atau kita diberikan uang dari orang lain untuk membiayai orang tua yang sakit, ataupun membiayai pendidikan kita, sehingga harta kita berkurang. Apakah kita perlu update untuk pengurangan harta kita di PPS, Bu? Pada itu nggak ngelihat pengurangan, lihatnya penambah. Tapi netting ya, harta kurangin utang, baru yang di net berapa. Cuman utangnya itu harus sehubungan dengan harta yang kita peroleh. Tapi kalau misalnya kita bantu orang atau apa, si pajak nggak ngelihat. Jadi yang hanya dilihat ya aset kita aja gitu ya Bu, harta sama utang. Penambahan harta. Tapi kalau pengurangnya pun harus berhubungan sama harta yang kita laporkan. Jadi kayak saya beli tadi ada penambahan rumah nih, aset rumah. Berarti hutang banknya ya atas rumah tersebut gitu, bukan atas hutangnya atas saya bantu orang-orang nih, saya sumbangan, enggak, itu bukan bagian dari PPS itu gitu. Jadi pajak itu hanya lihat penambahan harta, kenapa sih, dasarnya apa gitu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Pak Zulheri. Mau bertanya terkait dengan deposito lagi nih, Bu. Nah, deposito itu sebenarnya sudah dikenakan pajak. Nah, jika ikut program PPS, bukankah deposito karena sudah dipungut pajak, kenapa harus kena pajak lagi atau bunga lagi nih, Bu? Oh, sebenarnya yang kesalahannya itu bukan karena kita nggak deposito udah kena pajak, Pak, tapi masalahnya deposito ini apakah sudah dilaporkan di SPT tahunan Bapak. Kalau memang belum dilaporkan, ada 2 pilihan kan tadi, ada kita bisa pembetulan atau kita ke program PPS. Tapi kalau kita pembetulan kan ada kemungkinan kan kita diperiksa, ditanya nih, benar nggak deposito ini memang atas penghasilan yang sudah dikenain pajak. Itu doang sih, kita harus pembuktian ke mereka bahwa ini benar loh, saya deposito ini memang atas hasil pekerjaan saya mungkin dapat gaji, saya cicilin, saya nabung setiap bulan sekian. Selama kita bisa buktikan, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau kita udah saya malas debat lah sama orang pajak, ya udah saya ikut PPS ini supaya nanti saya nggak tanya-tanya lagi sama orang pajak gitu. Nah itu bisa juga pakai program PPS, cuman ya ada sanksi yang harus dibayar gitu, karena kelalaian kita nggak masukin harta kita di SPT tahunan kita gitu. Itu sih. Tapi kalau memang kita yakin kita itu udah dipotong pajak dan bisa membuktikan bahwa penghasilan saya nih udah dari kantor doang nih, saya nggak ada penghasilan dari tempat lain kok, dan ini udah dipotong pajak nih sama perusahaan, dari situ ada bukti potongnya. Dan penambahan harta saya wajar loh, nih Bapak cek aja, saya bisa dapat gaji misalnya sebulan 10 juta. Berarti sebulan setengah 120 juta, ada THR, bonus segala macam, penambahan, terus ada asumsi biaya saya sebulan berapa. Dia akan ngecek tuh, bisa bank, ditarik tuh bank. Semua posisinya pengurang, dia nggak ngeliat sisinya penambah doang. Penambahnya sama nggak sih sama yang Bapak laporkan gitu. Bapak harus debat nih, pemasukan saya itu dapat dari mana aja ya, selain dari perusahaan gitu. Mungkin ada transfer-transfer, cuma pinjam uang doang, pinjam 1 juta, bisa balikin 1 juta. Nah itu harus dibuktikan. Karena kalau nggak ada keterangannya, di asumsi itu sebagai uang masuk adalah penghasilan buat kita. Jadi mungkin kalau rekan-rekan yang belum pernah diperiksa, enggak lah, saya juga bisa dibuktikan. Padahal kita transfer uangnya, misalnya saya Diana nih, misalnya saya transfer uang ke Diana, misalnya ada kita main arisan, pool ya di tempat Diana, semua nge-pool nih ke Diana nih 100.000. Nah kalau misalnya Diana nggak bikin rekening terpisah dan tidak bisa dibuktikan bahwa itu arisan, itu dianggap penghasilan loh buat Diana setiap bulan. Oh Diana tiap bulan terima duit nih 1,5 juta nih, misalnya dari teman-teman nih 100.000. Nah itu tuh penghasilan buat Diana, itu bisa kena pajak loh. Pokoknya tuh hati-hati, kalau bisa sih rekening yang untuk pribadi sama yang untuk yang itu jangan digabung, dan jadi biar pembuktiannya lebih mudah. Karena kalau misalnya kita gabung, kita kan nggak tahu kan uang yang kita pakai buat pribadi yang mana, yang buat
transaksi yang maksudnya kita transaksi yang mana. Jadi mungkin dibagi biar lebih jelas gitu. Jadi hati-hati sama terima uang dari pihak lain kalau nggak pasti, karena bank itu sekarang sudah terintegrasi gitu. Oke. Ini berarti sekarang kita sudah terintegrasi satu sama yang lain, jadi kita benar-benar harus ada kesempatan untuk mengungkapkan aset saat ini dengan PPS, jangan sampai kita kelewatan untuk menggunakan kesempatan ini. Nah, mungkin Ibu Desi apakah bisa bergabung secara live nih? Gak bisa Bu, karena pakai handphone. Oke. Mohon maaf, gak bisa soalnya. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan lagi, mungkin karena keterbatasan waktu, aku batasin untuk 3 pertanyaan lagi ya Bu ya? Boleh, boleh. Oke. Ini ada pertanyaan juga. Ini saya coba gabungkan. Nah, apakah tabungan yang didapat dari gaji harus dilaporkan juga? Padahal kita setiap tahun sudah lapor di SPT tahunan, Bu. Misalkan gaji 5 juta. Kemudian kita lakukan tabungan 1 juta per bulan, maka tabungan dalam 1 tahun menjadi 12 juta. Jadi uang tabungan 12 juta itu apakah harus kita laporkan ya, Bu? Harus. Karena kalau kita nggak laporkan, diasumsikan kita punya penghasilan lain yang kita nggak laporkan gitu. Jadi berapapun nilainya, sifatnya, asetnya kita, hartanya kita, laporkanlah. Kan kita punya dikasih laporan sama pajak kan, form yang bisa kita isi lengkap kan, harta-hartanya kita apa aja kan. Meskipun harta kita nggak banyak, ya laporin aja gitu. Jangan kita seolah nggak ada, tapi kalau saya nanti diperiksa, kok kamu punya harta ini nggak kamu laporkan, itu bisa jadi hartanya negara loh. Sayang banget, kita udah kerja capek-capek, udah kita tabung mungkin buat uang darurat atau uang nanti buat rekreasi atau misalnya kita mau liburan, tiba-tiba dikasih ke pajak semua, sayang banget kan. Ya kalau kita punya harta kan toh yang dapat informasi itu adalah orang pajak, bukan teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, informasi itu nggak akan bocor ke pihak lain gitu. Jadi laporin aja kita punya harta apa, jangan disimpan-simpan gitu. Kan harta kan memang kita perlu ungkapin bahwa Pak, saya bekerja loh selama setahun itu saya penghasilan sekian. Jadi harta tabungan saya setahun ini ya sekian gitu. Yang penting tabungan itu tidak melebihi penghasilan kita dapat dari penghasilan kita setahun. Misalnya nih, saya gaji kan tadi saya bilang 100 juta setahun. Terus ternyata tabungan tahun lalu ada 10 juta nih. Terus tahun ini tiba-tiba nambah tabungannya jadi 200 juta. Loh kok kamu bisa ya tabungan atas 10 juta, terus penghasilan sekarang 100 juta. Kok bisa sih tabungan di akhir tahun di Desember 2020 jadi 200 juta, 90 juta lagi dari mana gitu. Nah, itu berarti ada penghasilan lain-lain kan. Nah, itu yang akan diincar sama pajak. Tapi kalau misalnya memang saya tabungan tahun lalu 10 juta, penghasilan sekarang 100 juta, konsumsi asumsi 50 juta, berarti kan kalau saya nambah tabungan jadi 60 juta kan masih wajar kan? Karena masih penghasilan dikurangi konsumsi masih lebih kecil daripada asetnya kita, sama dengan asetnya kita. Jadi pertimbangkan tuh aset yang kita laporkan tuh harus maksimal sama dengan penghasilan yang kita dapat gitu. Itu sih Bu Diana, kisi-kisinya. Balik lagi kita harus memperhitungkan harta, hutang, dan penghasilan kita gitu ya Bu ya. Betul. Pastikan penghasilan asetnya kita bertambah seiring dengan penghasilan kita gitu. Jangan penghasilannya nambah 100 juta, tapi harta kita nambahnya lebih. Bisa sih kalau kita investasi ya, itu kan ada kemungkinan sebetulnya kita lagi beruntung banget, kita lagi main saham atau lagi main Bitcoin tuh kemarin sempat rame kan, tiba-tiba saya beli 100 rupiah bisa jadi 2.000 rupiah. Nah itu kan mungkin ya, siapa tahu tiba-tiba jadi nilainya gede, itu bisa dibuktikan. Tapi Bitcoin itu pun sekarang udah jadi objek pajak. Jadi hati-hati, semuanya tuh dibaca, dicari tahu apakah transaksi investasi kita itu objek pajak bukannya. Kalau misalnya memang iya, masukkan ke laporannya kita, jangan nggak dilaporkan. Apalagi kita beli pakai hasil kerja kerasnya kita. Ya, gitu dong kisi-kisi dari kami, Bu. Terima kasih, Bu Diana. Terima kasih, Bu Desi. Nah, kalau tadi terkait dengan tabungan, nih, Bu, ini ada pertanyaan terkait dengan bentuknya perhiasan. Nah, kalau bentuknya perhiasan, nih, Bu, ketika kita mau PPS, apakah kita wajib untuk menyertakan bukti perolehan atau kwitansi dari perhiasan tersebut? Nah, lalu kalau kita harus menyerahkannya, bagaimana kalau kwitansinya sudah tidak ada lagi dan kita juga hanya tahu perolehan perhiasan tersebut di tahun 2012. Nah, kalau misalnya memang kita mau laporin harta, kalau memang tadi kan ada PPS tuh,
Kalau memang kita nggak tahu nih angkanya berapa, sama kita juga cari bukti nggak ketemu, boleh pakai nilai wajar. Tapi kalau dapatnya di tahun 2012, berarti kan sudah lewat tuh, udah nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita belinya di tahun 2016 sampai 2020 bisa kita pakai PPS. Padahal sebenarnya tuh kita beli pakai uang hasil kerjanya kita kan. Sebenarnya cukup sih kita pembetulan itu, cuman pembuktian sih nanti sifatnya. Diperiksa lagi sama pajak, bener gak sih kamu punya hartanya ini dapatnya dari sekian gitu. Nah, menurut kalian worth it gak sih dengan harta yang kalian laporkan, pembetulan, tapi nanti diperiksanya banyak banget gitu. Jadi pertimbangan kembali ke masing-masing ya gitu. Itu sih Bu Diana. Tadi ya Bu ya. Lalu ke personal lagi. Kita mau repot atau mau gampang gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Ini ada gabungan ya Bu. Kalau harta atau hutang yang kita punya belum pernah dilaporkan sebelumnya, baik itu bentuknya tabungan atau rumah ataupun hutang, lalu baru kita laporkan di Maret 2022 ini, apakah kita akan kena sanksinya lagi nih Bu? Kalau sudah masuk ke dalam laporan SPT ya udah. Tapi itu paling nanti pemeriksaan kok, mungkin perolehannya tahun-tahun sebelumnya baru dimasukinnya sekarang. Berarti udah masuk ke laporan SPT tahunan 2021 ya. Kalau udah masuk ya udah, nggak bisa diapa-apain lagi. Karena kalau ikut PPS pun kan di 2021 udah masuk gitu. Paling ya tunggu pemeriksaan jadi ditemuan. Tapi kan nggak semuanya ya. Yaudah kita berdoa aja kalau itu nggak diperiksa. Soalnya yang diperiksa juga banyak kan gitu. Karena memang pemerintah juga udah siap sih surat SP2DK-nya itu, karena memang karena kemarin pandemi di hold, terus karena pemberian kesempatan ini jadi pending semuanya. Jadi dengan setelah PPS ini selesai, dan dia akan cek yang mana-mana aja ikut, yang mana-mana nggak ikut. Nah, yang nggak ikut inilah semua PPS SP2DK itu akan langsung dikirim. Informasinya seperti itu. Jadi untuk yang punya harta banyak di mana-mana, di luar negeri, atau yang belum dilaporkan di bawah bantal, yang memang ada histori dari perbankannya, tracking-annya, dari sekuritas atau yang lainnya, ya mungkin itu mulai diperhitungkan ya, kira-kira kalau misalnya saya kena sanksi berapa sih, atau ini, coba mulai dicek lah untung ruginya kalau misalnya kita ikut atau nggak ikut gitu. Itu sih Bu Diana. Jadi kita benar-benar harus cermat juga dalam menggunakan kesempatan ini, mana yang baik untuk kita secara pribadi ataupun yang tidak menguntungkan atau tidak baik dalam penggunaan ini sendiri. Pada dasarnya ini merupakan kesempatan yang sukarela diberikan pada DJP untuk kita. Dan yang terakhir ini, kalau tadi hartanya kita selalu ngomongin yang tentang rumah, terus kita mobil, ataupun juga aset-aset nih Bu. Nah ini ada pertanyaan, kalau kita punya aset seperti handphone, gadget, nah itu biasanya sekarang kan makin lama kita tahu gadget, handphone makin mahal ya Bu. Nah, apakah itu kalau kita nggak ngelaporin, kita bisa ketahuan? Dan kalau memang nantinya kita ketahuan, apakah ada hukuman atau sanksi yang dikenakan kepada kita? So far sih ya, untuk yang sekarang sih mereka akan fokusnya lebih ke yang besar-besar. Nah, nanti mungkin setelah semuanya udah selesai, yang besar-besar sudah ikan kakap paus sudah dapat semua, ya paling ke ikan kakap, ikan terinya mungkin nyusul kayaknya. Kalau handphone sih mungkin nggak terlalu ini ya, kecuali handphonenya mahal banget, paling permintaan konfirmasi aja sih. Kalau memang mau diikut PPS bisa, tapi kalau memang juga nggak mau juga nggak masalah sih. Kebetulan juga bisa gitu. Tapi ya siap-siap kalau ditanya ya, karena kan sebenarnya pajak itu kan seperti kata Bu Diana nih, kesempatan sifatnya sukarela. Ya kita pinter-pinter pilih lah yang mana yang kira-kira cocok buat kita gitu loh. Apakah kita mau ribet untuk debat, untuk pembuktian kalau kita itu sebenarnya nih udah kita beli loh pakai penghasilan kita yang udah dikenain pajak, atau kita nggak mau pusing ya udah saya ikut PPS aja deh, udah selesai, PR saya udah nggak diikut lagi sama si pajak gitu. Hartanya apapun kok, mau uang tunai pun boleh, terus mau apa aja, perhiasan, cincin nikah atau apa juga boleh, yang sifatnya yang penting yang belum ada di SPT tahunannya kita. Kalaupun kalau kita pikir untuk yang kecil-kecil nggak usah lah, ya juga nggak masalah sih, cuman nanti kalau saya memang dapat surat cinta dari pajak ya kita pembuktian gitu. Tapi kalau memang si pajaknya tetap kita salah, ya udah siap sama hasil keputusannya. Kalau memang nggak mau tetap banding,
keberatan banding, ya silakan, nggak apa-apa. Pengadilan juga silakan. Karena kalau memang nilai yang dipikir worth it, ya mau sampai ke pengadilan ya silakan. Tapi kalau nilai yang dipikir nggak worth it, ya berarti harus bayar kan ke negara, itu uang semua kan. Jadi kembali itu semua pilihan nih, pilihan ke kita nih. Apakah kita mau ikut program PPS atau kita nggak mau ikut. Ini sifatnya kan sukarela, sifatnya juga kesempatan. Boleh diambil, boleh juga tidak. Resiko udah pasti kita tahu di depan mata. Nah, tinggal pintar-pintarnya kita lah memilih sama kita pilih yang mana yang terbaik buat kita gitu. Itu sih Bu Diana. Oke, terima kasih banyak Ibu Desi Teresia untuk sharingnya pada hari ini terkait dengan program pengungkapan sukarela atau PPS. Dan kalau bisa dirangkum, alasan kenapa kita harus ikut PPS kali ini karena DJP sudah punya akses informasi terhadap aset-aset yang terlink, khususnya tadi sudah disebutkan bisa ke perbankan, investasi, dan juga PPS ini merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk Bapak Ibu sekalian untuk ikuti, untuk mengungkapkan aset-asetnya, supaya di kemudian hari kita tidak dikenakan sanksi ataupun hal yang tidak kita inginkan dari DJP pajak itu sendiri. Dan perlu diingat juga bahwa kita harus mempertimbangkan seperti yang sudah diinfokan Bu Desi, kita harus mempertimbangkan apakah ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita ataupun sangat pantas untuk kita lakukan dengan aset ataupun harta yang kita sudah punya. Terima kasih banyak untuk Bu Desi Teresia untuk sharingnya hari ini. Mungkin ada highlight yang ingin disampaikan lagi, yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, saya terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya, seperti yang sudah Bu Diana sampaikan, ini adalah concern dari manajemen terhadap kita semua. Jangan sampai kita menyanyikan kesempatan yang sudah diberikan sama negara, karena memang sifatnya itu memang sukarela, jadi bebas nih. Kita sebagai wajib pajak orang pribadi itu bebas kita mau milih untuk ikut PPS atau kita mau ikut kebetulan, karena semua risiko, semua kesempatan udah pada tahu ya. Mudah-mudahan dari penjelasan saya tercerahkan sedikit ya. Kalau memang ada yang kurang saya sampaikan atau yang saya salah sampaikan, mohon maaf. Mungkin nanti kalau memang ada yang perlu informasi bisa juga hubungin kami untuk diskusi, atau kalau memang lebih cepat bisa hubungin tim PPS yang dari kantor pajak, karena kan mereka kan dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu mereka tuh full timnya khusus nih. Kalau untuk PPS tuh mereka akan bantu secepatnya informasi dari mereka sih. Kalau Bapak Ibu ke kantor pajak pun mereka akan layani terdahulu untuk program PPS ini. Kalaupun nanti dari kami ada yang salah sampaikan atau kurang sampaikan atau tidak sesuai dengan yang disampaikan sama tim PPS, ya mohon maaf, karena informasi dari pajak pun informasinya ya tergantung persepsi ya, siapa yang menjelaskan gitu. Jadi mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua gitu. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Desi Teresia, dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, sudah sharing bersama. Tadi ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang sudah sharing bersama Ibu Desi, ataupun Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan pertanyaan melalui kolom Q&A. Kami mohon maaf apabila pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian belum bisa kami jawab, namun kami besar harapannya dapat menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian dengan kami akan menyantumkan nomor Ibu Desi, mungkin yang nantinya bisa Bapak Ibu sharing atau bisa melalui email. Kami akan berusaha untuk memberikan informasi semaksimal yang kami miliki, ataupun Bapak Ibu langsung bisa menghubungi pajak.go.id atau kring pajak 1.500-200, atau melalui saluran khusus dari PPS itu sendiri, yaitu 1.500-008, atau WhatsApp di 0811 5615 008. Dan nanti informasi ini juga kami akan cantumkan pada kolom chat sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mensimpannya. Dan sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dari informasi yang kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kami lakukan pada sosialisasi kali ini bisa bermanfaat untuk menambah informasi ataupun menambah ilmu dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pajakan ini. Dan nantinya apabila Bapak Ibu sekalian ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa kembali untuk menghubungi dari website yang sudah nanti akan kami bagikan di kolom chat nantinya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami akan menutup acara ini
dan kita akan bertemu pada sosialisasi selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa di acara sosialisasi berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat dan selalu semangat. Terima kasih Bu Dina, terima kasih semuanya. Ibu Desi dan Bapak Ibu sekalian.